Bai Muchen adalah pakar puncak dari benua sembilan cakrawala. Dia memiliki bakat luar biasa dalam 5 meridian spiritual surgawi, dan disebut sebagai jenius nomor 1 di bawah langit berbintang. Sejak dia masih muda, dia telah bergabung dengan salah satu dari 8 sekte besar, sekte langit yang mendalam, dan melangkah ke dunia seni bela diri pada usia 8 tahun. Setelah itu, dia mengendarai Jue Chen dan menjadi ahli di alam keberuntungan pada usia 25 tahun. Dia bahkan telah mengatur pernikahan dengan Xuan Qingzu, putri dari guru sekte mendalam surgawi, yang bisa dikatakan disayangi oleh ribuan orang. Dia adalah bintang baru paling cemerlang di benua 9 cakrawala dalam 100 tahun terakhir, dan dia dianggap sebagai orang dengan peluang terbaik untuk mencapai puncak seni bela diri. Namun, ketika dia berkultivasi dengan Xuan Qingzu dan mencoba menerobos kemacetan, dia diplot oleh wanita tercintanya. Master Sekte Mendalam Surgawi dan ayah serta anak perempuan Xuan Qingzu bersekongkol untuk menjebak Bai Muchen, menyebabkan dia menjadi gila dan merebut bakat 5 meridian roh surgawinya, yang diserap oleh Xuan Qingzu. Bai Muchen, yang gagal menembus kemacetan, meninggal dengan kebencian karena api iblis. Sejak itu, Xuan Qingzu, yang dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di benua 9 cakrawala, telah melangkah ke awan, menggantikan Bai Muchen sebagai salah satu karakter teratas di benua 9 cakrawala. Mungkin belas kasihan Tuhan telah memberi Bai Muchen kesempatan untuk menjadi manusia selama 2 generasi. Nan kecil, kamu akhirnya bangun. Bai Muchen perlahan membuka matanya. Di saat yang sama, disertai rasa sakit yang hebat di kepalanya, ingatan mereka berdua bercampur menjadi satu. Nan, yang baru berusia 16 tahun, bertubuh agak kurus dan lemah. Ia terlihat cukup tampan, mewarisi kelembutan ibunya dan ketampanan ayahnya. Pada saat ini, pria parubaya yang menggoyangkan bahunya dengan kuat adalah pria parubaya yang tampak berwibawa namun memiliki wajah kuyu. Bai Muchen menatap wajah pria parubaya itu dengan tangan kosong. Kenangan di benaknya perlahan menjadi jelas. Ternyata dia telah terlahir kembali di masa muda yang sekarat, tubuh fisiknya saat ini. Namanya Xiang Nan. Klan Xiang pernah menjadi klan yang sedang naik daun di benua Changlan, benua Wolong, dan kota Bluestone. Karena kepala klan saat ini, Xiang Zhanxiong, sangat berkuasa, klan ini pernah menikmati kejayaan tanpa batas. Namun, jalur bela diri Dao tidak dapat diprediksi. Ketika Xiang Zhanxiong menerobos ke alam asal surga, dia mengalami kemacetan. Sejak itu, dia telah terperangkap selama 20 tahun, dan budidayanya tidak meningkat sedikit pun. Dia telah menjadi bahan tertawaan. Ada 9 alam dalam seni bela diri: alam tempering tubuh, alam bawaan, alam asal surga, alam pencakar surga, alam keberuntungan, alam bela diri ilahi, kesengsaraan bela diri Sein surgawi. Setiap alam memiliki 9 tingkat, dan Xiang Zhanxiong terjebak di alam pembalikan asal tingkat ke-9, tidak mampu menerobos. Sebaliknya, klan Wang, klan Li, klan Mo, dan 3 klan besar menerobos ke alam asal surga satu demi satu, dengan kejam menekan klan Xiang. Mungkin karena ketiga klan besar ini pernah merendahkan klan Xiang, dan sekarang mereka semakin takut klan Xiang akan bangkit kembali, sehingga mereka akan mengintensifkan tindakan keras terhadap klan Xiang. Ini adalah dunia di mana segala sesuatunya diuji dan dibicarakan. Mereka dengan panik mengukir properti klan Xiang dan diam-diam membunuh semua jenius klan Xiang, menyebabkan anggota klan Xiang mati dan melarikan diri, akhirnya meninggalkan padang rumput layu yang terpencil di halaman. Xiang Zhanxiong adalah kakek Xiang Nan, dan pria parubaya di depannya adalah ayah Xiang Nan, Xiang Shaohua. Pada saat ini, klan Xiang sudah berada dalam kesulitan. Mereka tidak sekuat klan kaya biasa. Selain orang tua dan kakek mereka, hanya ada seorang pengurus rumah tangga tua yang setia yang tersisa di seluruh klan. Dia tidak ditinggalkan oleh beberapa pelayan. Ingatan Xiang Nan meresap jauh ke dalam hati Bai Muchen, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih ketika memikirkan pemandangan terpencil klan Xiang. Ayah, ini Xiang Nan berjuang untuk melakukannya. Oh, tidak apa-apa. Aku tidak sengaja menabraknya tadi malam. Xiang Shaohua dengan santai menyeka darah di dahinya dan berkata, Nan kecil, ada apa denganmu? Kamu bahkan tidak bisa tidur setelah kembali tadi malam. Melihat tatapan prihatin Xiang Shaohua, Xiang Nan juga berhasil tersenyum dan berkata, tidak banyak. Tadi malam, ada kesalahan kecil dalam pelatihan. Tidak ada masalah besar. Ayah, yakinlah. Xiang Nan berbohong. Faktanya, Pangeran Zonglin dari klan Wang lah yang menyergapnya dan mematahkan andalamnya dengan sebuah tendangan. Jika bukan karena reinkarnasinya yang tiba-tiba di Xiang Nan ini mungkin sudah mati dini hari tadi. Namun, Xiang Nan tahu bahwa ayahnya juga berbohong. Luka di dahi ayahnya jelas disebabkan oleh senjata. Tidak mungkin itu adalah cedera kecil yang disebabkan oleh benturan. Nan kecil, wajahmu pucat. Cepat berbaring dan jangan bergerak. Xiang Shaohua buru-buru membantu Xiang Nan berbaring lagi, matanya dipenuhi kekhawatiran.
Kekhawatiran seperti ini menyebabkan sedikit kehangatan mengalir di hati Xiang Nan. Di kehidupan sebelumnya, dia sangat menyendiri dan sombong. Dia belum pernah merasakan kehangatan seperti ini sebelumnya. Satu-satunya kerabatnya adalah majikannya yang dihormati dan wanita yang paling ia cintai. Dia tidak pernah menyangka bahwa yang mengkhianatinya adalah ayah dan putrinya. Tidak bagus, Tuan Muda tidak baik. Tiba-tiba, pintu diketuk hingga terbuka. Seorang pelayan klan Xiang bergegas masuk dan berkata dengan cemas, Li Tua telah ditangkap oleh klan Wang. Dia saat ini berada di luar rumah. Tuan Muda, cepat dan lihat. Apa? Xiang Nan dan Xiang Shaohua kaget dan buru-buru lari keluar kamar. Li Tua adalah kepala pelayan tua yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk klan Xiang, Li Zong. Meskipun Li Zong dan keluarga Xiang adalah budak, di hati keluarga Xiang, Li Zong selalu diperlakukan seperti keluarga sendiri. Apalagi sejak Xiang Nan dibesarkan oleh Li Zong, perasaan itu cukup dalam. Xiang Nan merasa meskipun ada rasa sakit di tubuhnya, luka-lukanya pada dasarnya telah sembuh. Apa yang sedang terjadi? Saat Xiang Shaohua berlari, dia memarahi pelayan itu, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengambil setengah langkah dari klan Xiang dalam sebulan terakhir? Pikiran Xiang Nan berdengung dan ingatannya melonjak. Ternyata 3 hari kemudian adalah hari pemilihan junior berprestasi Blue Stone City. Seniman bela diri muda berprestasi dari seleksi kota Wudao dapat berpartisipasi dalam seleksi kota Wudao kota Blue Stone dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, akan ada pemuda jenius dari Sekte Wudao di Provinsi Wolong. Dapat dikatakan bahwa ini adalah hari terpenting bagi semua klan di kota Blue Stone, dan bahkan bagi semua seniman bela diri muda di kota Blue Stone. Jika junior suatu klan dipilih oleh sekte seni bela diri tertentu untuk menjadi muridnya, maka akan menjadi hal yang luar biasa bagi klan tersebut untuk bersinar terang, dan status klan mereka akan melonjak. Klan Wang, salah satu dari 3 klan besar di kota Blue Stone, adalah klan yang menyerang Istana Xiang dengan paling kejam. Mereka menggambar lingkaran besar di sekeliling Istana Xiang dan memperingatkan bahwa dalam waktu 1 bulan, orang-orang dari Istana Xiang yang keluar dari lingkaran akan dibunuh tanpa ampun. Tujuannya adalah untuk mencegah keluarga Xiang berpartisipasi dalam pemilihan kota bela diri dan pemilihan kota bela diri. Memikirkan hal ini, Xiang Nan mengepalkan tangannya erat-erat, matanya hampir menyemburkan api. Dia berpikir dalam hati, Wang Klan, kamu berani menyentuh sehelai rambut pun pada kakekku Li Zong. Ayah dan anak itu bergegas keluar dari mansion dan melihat sekelompok pemuda klan Wang memandang mereka dengan cara yang kejam. 3 langkah dari pintu masuk Istana Xiang ada garis merah panjang. Garis merah itu melambangkan garis hidup dan mati Istana Xiang. Di luar garis merah, Pangeran Zonglin dari Wang Jiayuan sedang memimpin sekelompok bawahan, dan di bawah kakinya, Li Zong, yang mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, sedang menginjak seekor guk-guk mati. Wang Zonglin melihat sekilas Xiang Nan dengan ekspresi yang sedikit berbeda. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang sangat kecil, bocah ini sebenarnya masih hidup. Mungkinkah dia menyerang terlalu ringan tadi malam? Wang Zonglin, Xiang Shaohua menuangkan darah ke pupilnya dan dengan marah berkata, lepaskan Li Zong. Saat Wang Zonglin menginjak Li Zong, dia menunjuk ke garis merah antara kedua sisi dan berkata, kami mengatakan bahwa klan Xiang yang melewati garis merah ini akan dibunuh tanpa ampun. Mungkinkah kamu menganggap remeh kata-kata klan Wangku? Seseorang di sampingnya langsung tertawa terbahak-bahak, apa kamu benar-benar mengira kamu masih milik Istana Xiang? Guk-guk tua Xiang Zanxiong belum meninggalkan Istana Xiang selama 3 tahun, jadi dia mungkin sudah lama mati. Tubuh guk-guk tua Xiang Shaohua gemetar karena marah. Sayangnya, ia tidak dilahirkan untuk menjadi seniman bela diri. Dia telah berkultivasi dengan pahit selama 40 tahun, tetapi dia hanyalah seorang seniman bela diri lapis kelima tahap tempering tubuh kecil. Bakat Xiang Nan jauh lebih baik daripada ayahnya, tapi dia tidak begitu menonjol. Dia baru berusia 16 tahun dan baru mencapai bodi tempering tingkat ke-7. Namun, Wang Zonglin, kerabat jauh klan Wang yang berusia 16 tahun, sudah menjadi ahli bodi tempering tingkat ke-9. Wang Zonglin, singkirkan kaki kotormu. Xiang Nan maju selangkah. Jari kakinya hampir menyentuh garis merah. Dia berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tidak khawatir keluarga Xiang saya akan berpartisipasi dalam pemilihan kota seni bela diri? Aku bisa berjanji padamu, selama kamu membiarkan kakek Li pergi, aku akan mundur. Tuan muda, tidak. Separuh wajah Li Zong terinjak-injak ke tanah. Saat ini, dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan susah payah, sisa nyawa orang tua ini tidak berarti apa-apa. Tuan muda, Anda. Sebelum dia selesai berbicara, Li Zong diinjak kembali oleh Wang Zonglin, dan dia bahkan menggunakan sol sepatunya untuk menghancurkan wajah Li Zong dengan kejam sebanyak 2 kali. Melihat pemandangan ini, Xiang Nan segera mengepalkan tangannya erat-erat dan mengatupkan giginya sambil mengucapkan kata demi kata, lepaskan kakek Li.
Saya akan dipilih untuk tidak pergi ke kota Wudao. Wang Zonglin mendongak dan tersenyum, itu hanya seekor guk-guk tua yang dibesarkan oleh sebuah keluarga. Ini sepadan dengan pengorbananmu. Kamu benar-benar pecundang. Tampaknya bahkan tanpa penindasan terhadap keluarga Wangku, keluarga Siangmu tidak akan berhasil banyak. Karena kamu menginginkan guk-guk tua ini, aku akan mengembalikannya padamu. Dengan itu, Wang Zonglin mengangkat Li Zong dan menendang punggungnya. Li Zong segera terbang keluar, dan Xiang Nan Xiang Shaohua serta putranya menyerbu ke depan, menghentikan Li Zong agar tidak terbang mundur. Kakek Li, Xiang Nan melihat luka Li Zong dan melihat andalamnya hancur akibat tendangan Wang Zonglin seperti yang dia lakukan tadi malam. Mata Li tua Xiang Shaohua juga menjadi basah. Dia mendukung Li Zong dan tersedak, kamu kenapa repot-repot? Meskipun mulut Li Zong berdarah, dia memaksakan sebuah senyuman, Tuan muda, nyonya muda sedang tidak sehat. Sebagai seorang pelayan, kamu dapat melihatnya di matamu dan merasakan sakit di hatimu. Ini aku, uhuk-uhuk. Saat dia berbicara, Li Zong gemetar saat dia mengeluarkan sesuatu dari dadanya. Ayah dan anak klan Siang sudah menangis saat melihat rekannya. Itu adalah sekantong jamu. Pikiran Xiang Nan berdengung. Dia akhirnya mengerti mengapa kakek Li terbaring di tanah ketika dia diinjak oleh Wang Zonglin, dan punggungnya sedikit melengkung. Ternyata Li Zong telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kantong jamu ini. Li Zong telah dipukuli oleh Wang Zonglin hingga tulangnya patah, baju panjangnya pangkemping, bahkan tubuhnya hancur. Namun, kantong herbal ini ternyata masih utuh. Li tua, Xiang Shaohua mencubit ramuan itu dan tersedak, klan Siangku aku minta maaf padamu. Kakek, Xiang Nan meraih tangan Li Zong dan berkata, kakek, Nan kecil masih ingin bermain dengan kakek dan pergi ke gunung belakang untuk memetik jamur bersama kakek. Kakek, jangan pergi. Li Zong dengan ramah membelai pelipis Xiang Nan, dan tatapan penuh kasih sayang di matanya sehangat matahari. Anak baik, kakek Li, uhuk, aku tidak bisa menemanimu lagi. Kakek Li akan pergi. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Tua, Pak Tua, aku telah mengabdi pada klan Siang sepanjang hidupku. Sekarang aku bisa mati demi klan Siang, itu bisa dianggap, itu juga bisa dipertimbangkan. Sebelum dia selesai berbicara, Li Zong memuntahkan seteguk darah ke dada Xiang Nan dan meninggal. Saat ini, Xiang Nan merasa seperti disambar 5 sambaran petir. Di saat yang sama, petir meledak dari dantiannya. Pembuluh darah ilahi di tubuhnya yang telah lama tersembunyi telah terbangun. Bakat bawaan seorang seniman bela diri dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu tingkat fana, tingkat roh, tingkat bumi, dan tingkat surgawi. Setiap tingkat bakat memiliki 5 jenis afinitas terhadap 5 elemen, yang dikenal sebagai 5 meridian angin, kayu, air, api, dan tanah. Angin mewakili potensi kecepatan, kayu mewakili potensi kehidupan, air mewakili potensi pertempuran yang bertahan lama, api mewakili potensi pertempuran, dan bumi mewakili potensi tubuh fisik. Kebanyakan seniman bela diri tidak memiliki afinitas dari 5 meridian, namun mereka hanya perlu memiliki 1 afinitas untuk dianggap jenius. Ambil bakat Mortal Grade sebagai contoh. Di bawah langit, ada banyak seniman bela diri yang memiliki tingkat Mortal Veins terendah. Rasanya seperti menyeberangi sungai. Namun, jika ada seseorang yang memiliki vena api tingkat fana, dan dia hanya perlu berkultivasi dengan tekun, maka dia akan tiba-tiba bangkit. Ini berarti kekuatan ledakan dan kekuatan tempurnya akan jauh melampaui kekuatan seniman bela diri biasa. Jika seseorang memiliki 2 jenis afinitas denyut nadi pada tingkat bakat, maka orang seperti ini bisa disebut jenius. Di kehidupan sebelumnya, Bai Muchen memiliki 5 jenis meridian, termasuk 5 afinitas. Selain itu adalah tingkat tertinggi dari 5 meridian surgawi. Ini juga mengapa Bai Muchen disebut sebagai jenius nomor 1 di langit berbintang. Namun, yang tidak diketahui orang lain adalah Bai Muchen sebenarnya memiliki 6 meridian. Selain angin, kayu, air, api, dan tanah, ada urat nadi lain yang selalu tersembunyi. Bai Muchen selalu tahu tentang garis keturunannya yang tersembunyi, tapi dia tidak pernah bisa mengembangkannya. Alasannya adalah karena dia tidak pernah bisa menemukannya sepanjang hidupnya. Kemudian, Bai Muchen terbunuh, dan 5 meridian spiritual surgawi juga direbut oleh Xuan Qingsu. Mungkinkah ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi? Setelah kelahirannya kembali, Bai Muchen, Xiang Nan saat ini, sebenarnya telah membangkitkan garis keturunan terakhir yang gagal direbut oleh Xuan Qingsu. Gemuruh guntur meledak di dantian Xiang Nan. Suaranya seperti sambaran petir, tapi hanya Xiang Nan yang bisa merasakannya. Ini Xiang Nan tertegun, dan kemudian hatinya sangat terkejut. Tingkat ilahi, meridian petir, bakat tingkat dewa pasti berada pada level legendaris. Sepanjang sejarah seni bela diri, hanya ada sedikit catatan bakat tingkat dewa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan dengan jelas seperti apa keberadaan bakat tingkat dewa itu.
Bahkan bagi Xiang Nan, urat nadi ini masih dipenuhi ketidakpastian. Awalnya, Xiang Nan, yang bakat terkuatnya telah dirampok, sudah berkecil hati. Klinker itu telah dianugerahkan kepadanya oleh surga, membangkitkan denyut nadi terakhirnya. Ternyata itu adalah denyut ilahi yang satu tingkat lebih tinggi dari 5 meridian spiritual surgawi. Siklus Dao surgawi, pembalasannya tidak baik. Namun, pada saat ini, Xiang Nan sangat sedih dan tidak punya banyak waktu untuk memikirkan bakatnya secara perlahan. Wang Zonglin. Xiang Nan tiba-tiba berbalik dan dengan marah menunjuk ke arah Wang Zonglin dan berteriak, "Saya telah berjanji untuk membatalkan pemilihan kota seni bela diri, tetapi Anda masih menolak untuk melepaskan seorang lelaki tua yang berusia akhir belasan tahun." Wang Zonglin menyilangkan bahunya dan mengejek, "Aku bisa membunuh guk-guk tua sebanyak yang aku mau, Li Zong. Aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya, klan Wangku pasti akan memakanmu. Suatu hari dengan Wang klanku di sini, nama keluargamu siang akan berperilaku seperti guk-guk dan berbaring dengan patuh." Ada hal lain. Wang Zonglin menunjuk ke garis merah di bawah kakinya dan berkata, "Ayahmu yang tidak berguna diam-diam pergi mencari obat untuk ibumu yang sakit-sakitan hari ini, tapi dia dikelilingi oleh kita. Dia cukup beruntung bisa melarikan diri kembali ke Istana Siang. Mungkinkah klan Siangmu ingat apakah harus makan atau tidak? Apakah kamu sudah melupakan rasa sakit setelah pulih dari bekas lukanya?" Ternyata Xiang Shaohua sebenarnya pernah melakukan hal yang sama seperti Li Zong. Bekas luka di keningnya ditinggalkan oleh keluarga Wang. "Bagus bagus bagus." Xiang Nan menyapanya 3 kali berturut-turut. Dia tertawa terbahak-bahak, "Karena kamu bahkan tidak peduli dengan kata-kata ini dan mengungkapkannya di depan semua orang, maka mari kita selesaikan hutang lama bersama dengan hutang baru." Dengan itu, Xiang Nan berbalik dan kembali ke Istana Siang. Di luar mansion, Wang Zonglin tertawa keras, "Kamu seniman bela diri body tempering tingkat ke-7, kamu ingin bertarung sampai mati bersamaku di alam Xiantian tingkat pertama yang bermartabat. Kamu hanya mendekati kematian." Saat dia berbicara, Xiang Nan melangkah keluar dari kediaman Siang dengan pistol baja keluarga Siang di tangannya. "Nan kecil, jangan impulsif. Kamu bukan lawannya." Ekspresi Xiang Shaohua berubah drastis. Klan Siangnya telah jatuh ke titik ini, dan dia tidak bisa lagi kehilangan putra satu-satunya. Alam bela diri Dao dapat dikatakan sebagai alam surga tingkat pertama, dan alam penempaan tubuh adalah alam pemurnian tubuh. Alam pemurnian tubuh tingkat pertama mewakili pukulan mematikan seberat 100 kg. Wang Zonglin berada di body tempering tingkat ke-9, dan pukulannya memiliki kekuatan 900 jin. Adapun Xiang Nan, dia hanya berada di body tempering level ke-7, yaitu hanya 700 jin. Kesenjangan antara dia dan Wang Zonglin masih sangat besar. Namun, niat membunuh Xiang Nan sudah diputuskan. Dia membawa tombaknya ke belakang dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Xiang Shaohua awalnya ingin menghentikan Xiang Nan, tetapi pada saat itu, dia melihat sedikit keanehan di wajah Xiang Nan, ekspresi arogansi. Kesombongan yang tidak biasa ini membuat Xiang Shaohua ragu-ragu, seolah dia tidak bisa mengenali putranya. Kesombongan seperti ini adalah sikap tidak menundukkan kepala untuk melihat semut, tidak mengangkat kepala untuk melihat ke langit, kakiku menginjak bumi, segala sesuatu yang ada di bawah kakiku. Xiang Nan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, pinggangnya lurus, dan melintasi garis merah dengan tombak di tangannya. Wang Zonglin tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Xiang Nan benar-benar berani keluar. Pada saat ini, kaki kedua Xiang Nan juga ikut keluar. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara rendah, "Aku sudah melewati batas. Aku akan membeli peti mati yang bagus untuk kakek Li sekarang. Kamu, hentikan aku." Wang Zonglin tertegun dan dengan marah berkata, "Dasar anak sampah. Beraninya kamu berteriak padaku. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk membunuhmu." Setelah mengatakan itu, Wang Zonglin mengeluarkan pedang spirit grade tingkat rendah dari punggungnya. Kekuatan di tubuhnya melonjak dan dia menebas dengan keras ke arah Xiang Nan. Senjata, seni bela diri, dan ranah kultivasi yang sama dibagi menjadi tingkat fana, tingkat roh, tingkat bumi, tingkat surga, tingkat mendalam, tingkat dao, dan tingkat ilahi. Pedang Wang Zonglin menggunakan teknik pedang tingkat spiritual menengah klan Wang, teknik pedang penghancur Yuan. Serangan pedang ini telah memaksa kekuatan dasar Wang Zonglin menjadi 1.300 jin. Namun, apa yang dipelajari Xiang Nan sebelumnya hanyalah teknik budidaya kelas menengah biasa, tombak klan Xiang. Itu bisa memaksa kekuatan maksimum 700 jin hingga 800 jin. Dengan demikian, tawa mengejek klan Wang yang membuat takut kerumunan segera terdengar di sekitarnya. Namun, Xiang Nan tidak bisa lagi mendengar suara ejekan yang memekakkan telinga. Dalam benaknya, dia dengan cepat mengingat teknik kultivasi yang pernah dia lihat sebelumnya. Saat itu, Bai Muchen telah melihat teknik budidaya langka yang dikaitkan dengan petir yang disebut Rushing Lightning Spear. Sebenarnya teknik budidaya ini tidak terlalu kuat. Itu hanya teknik budidaya tingkat roh tingkat rendah,
Tetapi karena atribut petirnya, kekuatannya jauh melebihi teknik budidaya pada tingkat yang sama. Baiklah, Xiang Nan menarik napas dalam-dalam dan berpikir, saya ingin melihat seberapa kuat bakat meridian petir tingkat ilahi ini. Pada saat inilah Wang Zonglin melompat tinggi dan menebas pedangnya. Dia berteriak, tebasan yang menghancurkan surga. Teknik pedang penghancur Yuan, tebasan penghancur surga, membawa kekuatan mengerikan sebesar 1.300 jin saat menebas ke arah Xiang Nan. Bahkan jika dia memikirkannya dengan jari kakinya, dia tahu siapa yang lebih kuat. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Xiang Nan tidak mengelak atau mengelak, dan malah menembak pedang Wang Zonglin. Dia telah menebas dari atas ke bawah, tetapi Xiang Nan telah mengangkat tombaknya dari bawah ke atas. Belum lagi yang lainnya, Xiang Nan berada dalam posisi yang sangat dirugikan hanya karena posisinya. Haha, bocah ini sedang mencari kematian. Semua orang tertawa. Hati Xiang Shaohua membara karena kecemasan. Dia sudah melangkah maju dan bersiap untuk maju. Apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan putranya. Pada saat kritis ini, pisau dan tombak bertabrakan. Jinglong, pergilah ke laut. Xiang Nan bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah salah satu teknik dari Rusing Thunder Spear, dan juga salah satu gerakan awal yang paling sederhana. Itu disebut kebangkitan naga. Pada saat ini, pembuluh darah petir di dantian Xiang Nan tiba-tiba menjadi mudah tersinggung. Mereka melonjak dengan kilat, dan kekuatan pembuluh darah petir langsung memenuhi seluruh tubuh Xiang Nan. Di saat yang sama, kekuatan di tubuh Xiang Nan langsung meledak. 700 jin, 800 jin, 900, masih terus meningkat. 1111, 1002, 1003, 1004, 15.000. Atribut petir yang menakutkan meningkatkan kekuatan tombak Xiang Nan menjadi 1.500 jin seperti ledakan. Bilah dan tombaknya bertabrakan, menghasilkan suara keras yang menyebabkan gendang telinga seseorang terasa sakit. Atribut Lightning Meridian memang layak mendapatkan reputasinya yang gemilang. Semua orang menghirup udara dingin di lantai pertama dan mundur setengah langkah karena terkejut. Wang Zonglin benar-benar terjatuh oleh tombak Xiang Nan. Bahkan pria dan pistolnya terlempar. Pedang di tangannya terangkat tinggi ke langit dan berputar berdengung. Tubuh Wang Zonglin dengan cepat jatuh. Kekuatan getar yang luar biasa menyebabkan Wang Zonglin mengeluarkan seteguk darah merah. Saat Wang Zonglin menembak ke belakang, Xiang Nan tiba-tiba maju selangkah dan memegang senjatanya. Menyerang. Tombak itu seperti naga petir, menembus jantung Wang Zonglin. Darah panas mengalir dari batang pistol dan ke tangan kanan Xiang Nan, berubah menjadi garis darah. Xiang Nan mengangkat tombaknya dan menusukkan Wang Zonglin ke udara. Embusan angin bertiup melalui sudut jubah Wang Zonglin yang masih terbalik. Lapisan ke-7 body tempering, satu tembakan untuk membunuh ahli lapisan ke-9 body tempering. Xiang Nan melihat ke depan dan bahkan tidak melihat ke arah Wang Zonglin. Dia berkata dengan suara yang dalam, aku akan mengambil nyawa guk-gukmu sebagai penghormatan kepada kakek Li. Hanya pada saat inilah bawahan keluarga Wang terbangun dari mimpi mereka dan bergegas maju satu persatu sambil mengaum. Bukan karena mereka tidak takut mati, tapi Wang Zonglin sudah mati. Jika mereka tidak memberikan penjelasan kepada klan Wang, mereka akan mati dalam perjalanan pulang. 7 atau 8 seniman bela diri tahap ke-7 body tempering bergegas maju pada saat yang bersamaan. Xiang Nan menarik napas dalam-dalam dan bergumam di dalam hatinya, tombak naga. Tombak itu seperti naga, tombak yang cepat. Lampu, cepat, tepat, membenci. Xiang Nan berdiri hampir di tempatnya. Dengan sedikit langkah, dia menembakkan tombaknya kemana-mana. Ujung tombaknya menyerang begitu cepat hingga membentuk bayangan tombak berbentuk kipas di udara. Sosok tombak berbentuk kipas itu menghilang dalam sekejap. Xiang Nan menghentikan tangannya dan membawa tombak di belakangnya sambil melangkah maju. 7 atau 8 seniman bela diri masih berada di udara. Pada saat ini, mereka semua menerkam tempat Xiang Nan berada sekarang, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa mengangkat kepala lagi. Masing-masing orang ini memiliki lubang berdarah yang menembus jantungnya, dan darah mereka belum mewarnai pakaian mereka menjadi merah. Bakat Lightning Meridian tidak hanya memiliki kekuatan ledakan yang sangat kuat, tetapi juga memiliki kecepatan yang mengejutkan dunia. Ayah, Xiang Nan mengambil 3 langkah ke depan dan berkata tanpa menoleh, sudah waktunya untuk melunasi hutang 3 klan besar kepada kita. Tolong tinggal di rumah Xiang dan bersiap untuk pemakaman kakek Li. Aku akan mengambil peti mati dan datang lagi nanti. Langit mendung dan gerimis, dan jalanan di kota Blue Stone jarang penduduknya. Xiang Nan berjalan di tengah hujan dengan tombak di punggungnya. Emosinya rumit dan sulit dimengerti, dan matanya perlahan menjadi tegas. Hidup itu berharga, karena surga telah memberiku kesempatan lagi untuk bangkit kembali, dan memberiku bakat ilahi yang menantang surga, aku harus memanfaatkannya dengan baik kali ini. Kota Blue Stone tidaklah kecil. Kota ini milik kota Blue Stone dan merupakan salah satu kota paling makmur di bawah pemerintahan kota Blue Stone.
Karena keberadaan tiga klan besar, reputasi kota ini sangat gemilang. Di ujung Grand Dao di depannya ada toko peti mati. Setelah Xiang Nan mengutarakan niatnya untuk datang, ia diberitahu bahwa peti matinya harus dipesan terlebih dahulu. Adegan ini membuat Xiang Nan segera menyadari betapa kecilnya pemahamannya tentang dunia nyata. Dulu, dia bisa dikatakan menggunakan uang seperti tanah. Dia tidak pernah peduli dengan urusan duniawi apapun. Selama dia menginginkan sesuatu, Sekte Langit yang mendalam akan membantunya mendapatkannya. Dia bahkan tidak tahu bahwa peti mati perlu dipesan. Saya bisa membayar lebih, tapi saya harus mengambil peti mati hari ini. Xiang Nan berpikir sejenak dan mengeluarkan tas kain. Ketika dia membukanya, sekantong penuh koin perak berserakan di meja kasir. Mungkin ada lebih dari 300 koin perak. Penjaga toko peti mati sangat gembira saat melihat koin perak. Dia buru-buru berkata, keluarga Zhang di timur kota telah memesan peti mati untuk Tuan Tua Zhang sebelumnya. Ini baru saja selesai. Jika Anda sedang terburu-buru, peti mati ini dapat diberikan kepada Anda terlebih dahulu. Itu adalah peti mati nanmu emas yang bagus, dengan ukiran yang kokoh di atasnya. Tentu, Xiang Nan mengukur peti mati itu. Meskipun masih jauh dari apa yang diharapkannya, ini masih merupakan kota kecil. Sudah cukup bagus memiliki peti mati Golden Nanmu. Baiklah, penjaga toko menyimpan koin perak itu dan menggosok tangannya sambil tersenyum, silakan. Saya akan minta beberapa asisten membawanya ke rumah Anda nanti. Tidak perlu, aku akan mengambilnya sendiri. Xiang Nan tanpa ekspresi membawa peti mati yang besar dan berat di bahunya dan berjalan keluar toko dengan satu tangan tergenggam di pelukannya. Penjaga toko peti mati memandang punggung Xiang Nan dengan rasa iri di wajahnya. Seorang seniman bela diri dalam kegelapan itu bagus. Peti mati sebesar ini biasanya membutuhkan banyak usaha untuk membawanya. Namun, Xiang Nan tampak seperti bisa membawanya dengan mudah di usia yang begitu muda. Hujan di luar semakin deras, dan awan gelap di langit sesekali bercampur dengan suara guntur yang menggelegar. Itu semua tabunganku, Xiang Nan berpikir sambil membawa peti mati itu. Klan Xiang telah lama jatuh ke dalam keputusasaan yang parah. Mereka hampir tidak mampu membayar pengeluaran sehari-hari, dan Xiang Nan bahkan lebih kekurangan uang. Sekarang, dia bahkan menghabiskan 300 koin perak yang dimilikinya. Namun, mengembangkan ilmu bela diri adalah tindakan membakar uang. Tanpa uang, meski memiliki bakat orang nomor satu dunia, akan sulit bagi wanita pintar memasak tanpa nasi. Xiang Nan mengusap dagunya dan tiba-tiba teringat sesuatu dari masa lalu. Oh benar, ini benua Wolong, samar-samar aku ingat. Di kehidupan sebelumnya, dia memiliki peta harta karun. Harta karun itu seharusnya ada di dekatnya. Saat itu, dia belum pernah ke sini karena jaraknya yang jauh. Sekarang, dia bisa melihatnya. Kalau dipikir-pikir baik-baik, benda-benda itu seharusnya terkubur di benua Wolong dan pegunungan tajam hitam. Mereka seharusnya tidak jauh dari sini. Xiang Nan sedang merenung, tapi langkah kakinya perlahan melambat. Dia mendongak dan melihat selusin pria berpakaian hitam berdiri diam di tengah jalan di seberangnya. Kamu datang cukup cepat. Xiang Nan membawa peti mati itu dan menyipitkan matanya. Tapi bukankah terlalu bercanda jika berurusan denganku dengan jumlah orang yang sedikit? Dia berkata. Saat dia membunuh Wang Zonglin, tidak turun hujan. Ada beberapa orang di sekitar. Seseorang pasti telah memberitahu Wang Klan. Saat dia mengatakan ini, Xiang Nan diam-diam mengamati bahwa menurut fluktuasi cuaca di tubuh selusin pria berpakaian hitam, sebenarnya ada dua ahli tahap pertama Xiantian. Adapun yang lainnya, mereka semua berada di body tempering tingkat ke-8 hingga ke-9. Sebagian besar dari orang-orang ini berusia 26 atau 27 tahun, dan mereka seharusnya adalah jenderal yang dibesarkan oleh klan Wang. Kali ini, ekspresi Xiang Nan menjadi serius. Kekuatan ahli alam Xiantian tidak dimulai dari 1000 jin, karena tubuh ahli alam Xiantian telah memadatkan cuaca Xiantian. Oleh karena itu, kekuatan dasar sebenarnya dari ahli Xiantian 1 dan adalah 2100 jin. Di antara kerumunan, kedua ahli Xiantian mengambil langkah maju. Salah satunya harus menjadi bos. Dia tersenyum sinis dan berkata, kamu cukup berani. Bahkan orang luar klan Wang kami berani membunuhmu. Namun, keberuntunganmu cukup bagus. Jika bukan karena para tetua klan Wang pergi ke istana tuan kota untuk menghadiri pesta pernikahan, kamu pasti akan mati dengan lebih menyedihkan. Perjamuan pernikahan. Xiang Nan sedikit mengernyit. Tampaknya klan Wang tidak mengetahui bahwa Wang Zonglin telah dibunuh olehnya. Hanya klan yang tinggal di belakang yang akan menghadapinya terlebih dahulu. Namun, tuan kota-kota Blue Stone, dia hanya memiliki 2 putra. Bukankah dia sudah lama memulai sebuah keluarga? Tidak ada yang namanya pesta pernikahan. Pakar Xiantian terkemuka itu tertawa keras, demi kematianmu yang sudah dekat, tidak ada salahnya memberitahumu. Hari ini adalah pertunangan Xuan Qingzu, putri Master Sekte Mendalam Surgawi dari benua 9 Cakrawala,
dan Fei Yun Liu Hai, putra Master Sekte Awan melonjak. Pernikahan dua dari 8 sekte besar adalah peristiwa yang menggemparkan. Bersama-sama, kedua sekte besar telah menghamburkan uang yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan seluruh dunia merayakannya. Bahkan benua Blue Tide kita pun terkena dampaknya. Saat dia mengatakan ini, pemimpinnya sangat sombong, seolah-olah sudah merupakan hal yang luar biasa baginya untuk bisa menghadiri pesta pernikahan seperti itu. Uang yang sangat besar. Xiang Nan merasakan sedikit sakit di hatinya. Wanita yang sangat ia cintai, dan wanita yang mengkhianatinya, akhirnya bersatu dengan Fei Yun Liu Hai. Xiang Nan menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Baiklah, aku sudah cukup banyak bicara omong kosong padamu. Kami harus mengambil keputusan terlebih dahulu dan kembali untuk melapor. Jenderal klan Xiantian melambaikan tangannya dan 11 ahli segera bergegas maju. Xiang Nan tetap tidak bergerak, matanya masih terpejam, tetapi di dalam hatinya, dia sedang melakukan rencana yang cermat yang tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Dengan kekuatanku saat ini, berhadapan langsung dengan kedua ahli tahap pertama Xiantian itu pasti tidak akan memberiku manfaat apapun. Apalagi karena jumlahnya yang banyak, mengkonsumsinya akan merugikan saya. Karena tidak mungkin untuk bertarung secara langsung, dia hanya bisa menggunakan teknik bertarungnya yang brilian untuk menang, berjuang untuk mendapatkan kesimpulan yang cepat. Saat ini, 11 ahli telah tiba di depan Xiang Nan. 3 orang di depan mengeluarkan pedang panjang mereka dan melancarkan serangan. Pada saat yang sama, Xiang Nan tiba-tiba membuka matanya, dan sebuah cahaya muncul di matanya. Dengan ledakan keras, dia meletakkan peti mati itu ke tanah. Di saat yang sama, dia bergegas maju dengan pistol di satu tangan. Serangan singkat, sedikit miring, menghindari kedua pisau, tombak menembus dada orang pertama, lengan kirinya ditekuk untuk memblokir leher orang kedua. Kemudian, Xiang Nan maju selangkah dan mencabut tombak dari belakang tubuh orang pertama. Dia melempar orang kedua dengan tangan kirinya dan bertabrakan dengan orang ketiga. Tombak itu terayun dan menembus dada orang kedua dan ketiga. Dalam satu gerakan, dia membunuh 3 orang berturut-turut. Gerakan itu mulus dan mengalir tanpa penundaan sedikit pun. Ini tak jauh dari situ, ekspresi 2 jenderal Xiantian yang memeluk bahu mereka dan tertawa dingin berubah drastis. Jenderal terkemuka terkejut, ada yang salah dengan bocah ini. Dia jelas-jelas hanya berada di bodi tempering tingkat ke-7, tapi mengapa dia memiliki kecepatan dan kekuatan yang menakjubkan? Jenderal junior di sebelah pemimpinnya berteriak, bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa berjalan begitu mulus dalam serangan yang begitu padat? Saat ini, Xiang Nan sudah memasuki kondisi konsentrasi mutlak. Di kamar mandi, dia membunuh 3 orang sekaligus. Masih ada 8 Xiang Nan menarik kembali tombaknya dan menghindari pedang panjang yang ditebas oleh orang keempat. Tangan kirinya mengepal pergelangan tangan musuh dan sedikit gemetar. Pergelangan tangan musuh segera terkilir dan pedang bajanya jatuh. Xiang Nan melayang ke udara dan menendang gagang pedang dengan kaki kirinya. Pedang baja itu terbang dengan suara mendesing, menembus alis orang kelima. Di saat yang sama, tombak di tangannya menyapu. Tombak guntur bergegas menyapu 1000 pasukan. Tombak itu tersapu, membuat 3 orang terbang berturut-turut. Tombak panjang dilempar dengan keras, dan kedua kakinya tertembak ke tanah. Seluruh tubuhnya meluncur keluar seperti anak panah yang meninggalkan seutas tali. Tombak itu menembus celah di antara alis orang keempat. Xiang Nan kebetulan tiba dan dengan santai mencabut tombak dari belakang kepala orang keempat. Kakinya melingkari leher orang keenam. Sepasang gunting cantik menendang orang keenam dan mengambil pistolnya dengan tangan kanannya. Dia menusuk leher orang ketujuh dan menendang tombak itu ke belakang dengan kaki kirinya, menyebabkan tombak yang menembus leher orang keenam itu berdiri dan menendang batang tombaknya dengan keras. Tombak itu menembus orang keenam dan terbang keluar, menembus dada orang ketujuh. Cepat, cepat serang. Ada yang tidak beres dengan bocah ini. Pemimpin itu berteriak ngeri dan bergegas maju bersama ahli Xiantian lainnya. Bukan karena kedua ahli ini terlalu lambat, tapi Xiang Nan terlalu cepat. 4 jenderal bodi tempering tingkat 8 yang tersisa sudah terpana dengan tindakan Xiang Nan, dan gerakan mereka langsung melambat. Mata Xiang Nan tertuju pada 2 jenderal Xiantian, sementara senjata di tangannya menyerang 4 jenderal bodi tempering. Keempat orang ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan di tangan Xiang Nan dan langsung terbunuh. Kamu mendekati kematian. Pemimpin itu mengiris pedang panjang di tangannya, dan busur kecil pedang Qi bergegas ke arahnya. Sebuah tanda unik di alam Xiantian, cuacanya yang pertama. Xiang Nan dengan paksa memutar tubuhnya. Pedang Qi hampir terlepas dari bahunya. Bahkan separuh lengan bajunya terpotong, tapi Xiang Nan mengabaikannya sama sekali. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Hampir di saat yang bersamaan, serangan Jenderal Klan Xiantian kedua tiba. Jenderal Klan Xiantian memusnahkan pedang panjang di tangannya secara horizontal. Pedang kibulan sabit berbentuk busur dimaksudkan untuk menebas pinggang Xiang Nan. Meskipun metode kultivasi kedua orang ini tidak setinggi Wang Zonglin,
namun tingkat kultivasi mereka masih tinggi. Dengan kekuatan dasar 2100 jin yang diperkuat dengan metode budidaya, jumlahnya akan menjadi sekitar 2300 jin. Alam penempaan tubuh kecil tingkat ke-7 Xiang Nan segera terasa lelah. Biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Mata pemimpin itu sudah bersinar penuh kemenangan. Akibatnya, lengkungan samar tiba-tiba muncul di sudut mulut Xiang Nan. Seluruh tubuhnya tiba-tiba melompat, tubuhnya berayun secara horizontal di udara, dan dia berputar dengan kecepatan tinggi. Raptor mengayunkan ekornya. Xiang Nan berteriak dalam hatinya. Dengan bantuan kecepatan putaran lateral tubuhnya, dia mengayunkan tombaknya secara membujur. Kemampuan bawaan meridian petir di tubuhnya diaktifkan, dan kekuatan 700 jinnya meningkat menjadi 15.000 kilogram. Dengan ayunan tombaknya yang keras, Peng mendarat di leher pemimpinnya, menghempaskan seluruh tubuh pemimpin itu ke tanah. Tombak itu terus melaju, dan di babak kedua, tombak itu mendarat di perut jenderal lain, membuat jenderal itu terbang. Melihat peluang tersebut, kaki Xiang Nan tiba-tiba melonjak lagi saat ia mendarat. Sebuah tombak menembus jantung sang jenderal di udara dan menariknya keluar dari punggungnya. Kemudian, dia melemparkan tombaknya ke tanah. Pistol itu baru saja menembus bagian belakang leher sang jenderal. Xiang Nan mengandalkan keterampilan tempurnya yang menakjubkan untuk menutupi kesenjangan dalam bidang kultivasi. Hujan turun deras, dan darah mengalir kemana-mana. Xiang Nan mendarat dengan ringan di tanah. Tombak itu berputar setengah lingkaran di tangannya, dan dengan suara mendesing, dia berbalik ke belakangnya. Kemudian, dia membawa peti mati itu dengan satu tangan dan berjalan menuju kedalaman tirai hujan. Xuan Qingsu, hari ini adalah hari pernikahanmu. Pemandangannya sungguh tak terbatas. Bahkan benua Blue Tide yang jauh membantu Anda merayakannya. Dan apakah Anda ingat pernah ada Bai Muchen di dunia ini? Saat Anda tersenyum dan menyambut ribuan orang, saya sendirian di tengah hujan membunuh orang. Yang satu menarik perhatian puluhan ribu orang, sementara yang lain bepergian sendirian di tengah hujan malam. Qingsu, Tuan, Muchen akan kembali untukmu. Di pintu masuk kediaman Xiang Shaohua melihat Xiang Nan membawa peti mati dengan satu tangan, dan hatinya sangat sakit. Nan kecil, kamu kembali. Xiang Shaohua maju beberapa langkah dan mengambil peti mati dari Xiang Nan. Xiang Nan menggoyangkan manik giok di ujung rambutnya dan berkata, bagaimana kabar ibu? Wajah Xiang Shaohua menjadi sedikit gelap ketika dia berkata, saya sudah sakit selama bertahun-tahun. Saat hujan turun di hari mendung, saya tidak bisa bangun. Xiang Nan mengangguk, aku ingin bertemu ibuku. Singkirkan peti mati ini dan kita akan menguburkan kakek Li besok. Setelah melewati halaman yang kosong, langkah kaki Xiang Nan sedikit melambat. Tempat ini dulunya ramai dengan bunga, tapi sekarang, sangat sepi sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Tidak peduli apa, tubuh kedaginganku adalah milik klan Xiang. Aku akan setia dan berbakti kepada klan Xiang seperti halnya Xiang Nan. Xiang Nan mengepalkan tangannya dan membuka pintu. Ruangan itu sangat besar, tapi juga sangat kosong. Selama bertahun-tahun, klan Xiang telah memburuk. Perabotan berharga pada dasarnya telah terjual, dan udaranya dipenuhi dengan aroma samar tanaman herbal berkualitas rendah. Xiang Nan berdiri diam di samping tempat tidur, mengamati wanita parubaya itu dengan cermat. Cahaya lembut perlahan muncul di matanya. Xiang Nan tiba-tiba merasa sedikit lega. Mungkin kematiannya bukanlah hal yang buruk. Setelah dia meninggal satu kali, dia memiliki seorang ibu yang belum pernah dia miliki di kehidupan sebelumnya. Dia perlahan mundur keluar pintu dan berkata, Ibu, saya harap ibu segera pulih. Ayah, aku ingin bertemu kakek. Xiang Nan menemukan Xiang Shaohua dan berkata dengan sungguh-sungguh. Xiang Shaohua ragu-ragu sejenak dan bergumam, tetapi kakekmu belum keluar dari pengasingan selama 3 tahun, jadi kamu mengganggunya tanpa izin. Xiang Nan menggelengkan kepalanya sedikit. Putramu tahu. Xiang Shaohua ragu sejenak sebelum membawa putranya ke halaman terdalam. Xiang Shaohua mempunyai banyak pertanyaan tentang mengapa putranya tiba-tiba menjadi begitu kuat, dan mengapa emosinya lebih tenang dari sebelumnya. Pengasingan Xiang Zanxiong berada di ruang rahasia bawah tanah yang sangat dalam di Istana Xiang. Ayah dan anak itu tiba satu demi satu dan mengetuk pintu batu. Setelah secangkir teh penuh, sebuah suara yang dalam terdengar dari dalam pintu, masuk. Xiang Shaohua menepuk bahu Xiang Nan dan berbalik untuk pergi. Xiang Nan memasuki ruangan batu, menutup pintu batu dan berkata, kakek Li Zong telah pergi. Mendengar ini, desahan panjang terdengar dari bayangan ruangan batu. Desahan itu berisi ketidakberdayaan dan rasa bersalah. Melalui cahaya, Xiang Nan mengamati kakeknya sendiri, Xiang Zanxiong. Hidung dan mulutnya lebar, alisnya lancip, dan alisnya menampakkan aura heroik. Namun, rambut putih di pelipisnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa lelaki tua ini menjalani kehidupan yang sangat tertekan dalam beberapa tahun terakhir. Satu-satunya pendukung klan Xiang sekarang adalah Xiang Zanxiong.
Dia telah terperangkap di alam inti asal tingkat ke-9 selama bertahun-tahun, jadi mungkin ada cara untuk membantunya menerobos. Xiang Nan menatap wajah Xiang Zanxiong saat ini, dan hatinya kurang lebih penuh dengan emosi. Xiang Zanxiong juga melihat ke arah Xiang Nan dan berkata, apakah kamu sudah mencapai body tempering tingkat ke-7? Tampaknya kami, Nan kecil, sangat rajin. Xiang Nan membungkuk sedikit dan berkata, Nan kecil tidak berani mengabaikannya. Kakek, apakah kamu berkultivasi dengan lancar akhir-akhir ini? Kata-kata ini membuat Xiang Zanxiong semakin khawatir. Tampaknya masih belum ada kemajuan dalam menembus kemacetan tersebut. Kakek dan cucunya mengobrol lama sebelum mereka berpisah. Xiang Nan berpikir dalam hati. Alis kakek berkilauan dengan cahaya merah, dan kata-katanya dipenuhi amarah. Jelas sekali, itu bukanlah kesalahan dalam kultivasinya, tetapi dia benar-benar menemui hambatan. Xiang Nan memang punya cara untuk membantu kakeknya melewati masa sulit ini. Kuncinya adalah dia tidak punya uang, jadi dia tidak bisa membeli ramuan roh dan pil roh yang dia butuhkan. Saat ini, sumber keuangan klan Xiang sudah lama mengering. Setelah kembali ke kamarnya, Xiang Nan duduk bersila dan mulai menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk menyempurnakan bidang pilnya dan meningkatkan ranah seni bela dirinya. Dengan bakat ilahi yang menantang surga dan teknik tubuh gabungan dari tombak guntur, dia telah memasuki tahap terobosan dalam waktu kurang dari sebatang dupa, mencapai tingkat ke-8 dari alam penempaan tubuh. Namun, pada saat terobosannya, Xiang Nan merasakan kekosongan yang luar biasa muncul di tubuhnya. Kulitnya menua dengan cepat pada tingkat yang terlihat, dan bahkan kerutan pun muncul. Xiang Nan buru-buru berhenti, ekspresinya sangat serius. Lambat laun, kerutan di kulitnya kembali hilang. Tidak, Xiang Nan menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, meningkatkan tingkat kultivasiku akan dengan cepat menguras energi spiritual dari tubuhku. Jika aku meningkatkan kultivasiku secara sembarangan, aku akan menjadi mayat kering. Tanpa ramuan atau pil roh, meningkatkan tingkat kultivasi seseorang sama dengan mendekati kematian. Namun, ramuan roh kelas 1 biasa juga bernilai 300 koin emas. Baik pil maupun ramuan roh dibagi menjadi kelas 9. Ramuan roh adalah bahan penting untuk memurnikan pil. Satu pil puluhan atau bahkan ratusan kali lebih berharga daripada ramuan roh dengan kualitas yang sama. Xiang Nan tersenyum pahit. Dia bahkan tidak memiliki ramuan roh kelas 1. Pil obat, itu semacam kemewahan yang melamun. Saatnya melihat harta karun itu. Xiang Nan tidak ragu sama sekali. Dia memanfaatkan hujan lebat dan bergegas ke pegunungan Black Sharp dalam semalam. Pegunungan Black Sharp terletak di perbatasan kota Bluestone, jadi perjalanannya tidak terlalu jauh. Xiang Nan bolak-balik melewati pegunungan dan hutan, terus-menerus mengingat lokasi harta karun di benaknya. Saya menemukannya. Jadi itu benar-benar ada. Xiang Nan membuka semak-semak lebat dan menemukan pintu batu di depan bagian tembok gunung. Saat ini, lampu merah tiba-tiba muncul di langit jauh. Xiang Nan berbalik dan melihat bahwa kota batu biru pasti merilis kembang api untuk merayakan pertunangan Xuan Qingzu. Xiang Nan mengingat kata-kata terakhir yang diucapkan Xuan Qingzu sebelum dia meninggal. Mu Chen, aku sangat menyukaimu. Tapi aku tidak akan menyesal membunuhmu hari ini. Antara cinta dan masa depan, aku memilih masa depan. Ini adalah hal terakhir yang dikatakan Xuan Qingzu kepada Bai Mu Chen sebelum jarum baja di tangannya mendarat di antara alisnya. Masa depan. Xiang Nan tertawa sedih. Xuan Qingzu, apakah ini yang kamu inginkan? Mari kita bertemu lagi di masa depan. Saat itu, aku harap kamu juga tidak menyesalinya. Dengan itu, Xiang Nan melangkah ke dalam gua dan menghilang ke dalam kegelapan. Di kedalaman gua, lampu bersinar. Dalam sekejap, warna-warni menyinari Xiang Nan, membuatnya tidak bisa membuka matanya. Ya Tuhan, Xiang Nan tercengang. Di dalam gua, dibuat pola istana kecil. Di tengahnya terdapat tumpukan koin emas setinggi 2 orang. Itu hanyalah segunung kecil koin emas. Diperkirakan secara kasar setidaknya ada 5 hingga 6 juta koin emas. Jumlah yang begitu besar, bahkan di masa paling gemilang klan Xiang, belum pernah dimiliki sebelumnya. Xiang Nan sangat gembira, begitu banyak emas yang cukup untuk membeli ramuan spiritual yang saya butuhkan. Di samping dinding istana kecil ada deretan bingkai kayu. Rak kayu di dinding selatan dipenuhi berbagai macam kaligrafi, lukisan, dan barang antik. Nilai barang-barang ini sungguh mencengangkan. Penghasilan bagus lainnya. Namun, dia tidak punya pilihan selain tidak menjual barang-barang tersebut. Sekarang dia terlalu lemah, mudah baginya untuk menimbulkan masalah. Di dinding utara, ada juga deretan rak kayu, yang semuanya berisi ramuan roh dan bahkan pil obat. Sebuah cahaya muncul di mata Xiang Nan. Xiang Nan menghitung kekayaan yang diperolehnya dan mau tidak mau mulai bernapas dengan cepat. Ramuan roh baik-baik saja. Kuncinya adalah pil obat pastinya tak ternilai harganya. Anda bahkan mungkin tidak dapat membelinya meskipun Anda punya uang.
Anda sangat menghargai keberuntungan. Ada banyak pil ramuan roh di sini, cukup untuk menerobos kemacetan kakek. Xiang Nan sangat tidak sopan dan langsung menelan pil pemandian api tingkat 1. Ada juga pil pemandian api kelas 3 yang bermutu tinggi, tapi dia tetap tidak berani memakannya. Karena tingkat kultivasinya terlalu rendah, jika dia memakan pil dengan kualitas yang terlalu tinggi, tubuhnya akan meledak dan mati. Sesuai dengan namanya, Flame Bat Pill adalah sejenis benda yang dapat memurnikan meridian seniman bela diri dengan keras, dan juga dapat memperkuat dantian mereka. Dengan sangat cepat, khasiat obat yang dahsyat dari pil pemandian api membakar tubuh Xiang Nan. Dia dapat dengan jelas merasakan meridiannya dibaptis oleh khasiat obat dari api. Dia segera duduk bersila, menyerap energi spiritual langit dan bumi, sekali lagi menembus body tempering tingkat ke-8. Xiang Nan langsung menerobos ke body tempering tingkat ke-8. Tidak ada lagi kondisi kelelahan. Xiang Nan menghela napas dalam-dalam dan perlahan berdiri, membiarkan sisa ramuan obat di tubuhnya terus menyehatkan tubuhnya. Ia baru saja menembus lapisan ke-8, jadi tidak pantas baginya untuk segera menembus lapisan ke-9. Tubuhnya masih membutuhkan adaptasi singkat. Pil pemandian api kelas 1 memang bagus. Terakhir, lihat tembok timur. Di rak kayu pertama di dinding timur, ada 2 kotak brokat kecil. Ketika dibuka, itu sebenarnya adalah 2 cincin penyimpanan perantara yang tak ternilai harganya. Xiang Nan tidak bisa menahan tawa dan menaruhnya di jarinya. Cincin penyimpanan adalah cincin spasial. Cincin penyimpanan utama dapat menyimpan 1 meter kubik benda mati, cincin penyimpanan perantara dapat menyimpan 10 meter kubik benda mati, dan cincin penyimpanan bermutu tinggi dapat menyimpan 100 meter kubik benda mati. Harga awal cincin penyimpanan menengah di rumah lelang adalah 3 juta koin emas. Orang biasa tidak mampu memakainya. Cincin penyimpanan lainnya harus diserahkan kepada kakek. Melihat ke belakang, ada 7 set pakaian bersulam cantik yang tergantung di dinding. Setiap setnya luar biasa, terbuat dari sutra es, dan sangat berharga. Setelah 7 set pakaian mewah, ada rompi kecil berwarna hitam pekat. Rompi ini berwarna hitam legam dan berat, namun saat dipegang tiba-tiba jatuh. Armor kulit ular mendalam kelas 3, lumayan. Ular mendalam kelas 3 setara dengan alam pengembalian asal. Meskipun armor kulit ini tidak membawa pertahanan Yuan Qi, namun sebanding dengan pertahanan kulit seorang ahli alam pengembalian asal. Armor ini dapat menahan 3 serangan fatal dari ahli lapisan pertama alam pengembalian asal. Dia memasang armor kulit ular hitam di tubuhnya di tempat, yang bisa dianggap sebagai harta tambahan yang menyelamatkan nyawa. Selanjutnya ada rak kayu di bawah dinding timur. Di atasnya ada sebuah kotak kayu kuno. Membuka kotak kayu itu, ada sebuah buku terbuka tergeletak di dalamnya. Xiang Nan dengan penasaran mengambil buku itu dan membaliknya. Ia menemukan bahwa buku tersebut mencatat kehidupan pemilik harta karun tersebut. Pemilik gua ini disebut Raja Bela Diri Guntur Surgawi. Dia adalah sosok yang hebat 3000 tahun yang lalu. Dia memiliki bakat vena petir tingkat surgawi yang langka. Hanya dalam 50 tahun, dia telah melangkah ke puncak seni bela diri, menjadi ahli alam kesengsaraan surgawi. Namun, orang ini terlalu terobsesi dengan seni bela diri. Dia bahkan mencapai kondisi gila. Dia sebenarnya mencoba menerobos ke alam kesengsaraan surgawi untuk menemukan cara untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Karena itu, ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk belajar dan menciptakan teknik budidaya yang menantang surga, 9 transformasi guntur. Namun, karena 9 transformasi guntur terlalu menantang surga, Raja Bela Diri Petir Surgawi sendiri telah gagal berkultivasi dan mati karena menjadi iblis. Xiang Nan benar-benar tercengang saat dia membalik-balik isi halaman berikutnya. Setelah sekian lama, Xiang Nan akhirnya sadar kembali, 9 transformasi guntur. Paruh kedua buku ini sebenarnya adalah mantra 9 transformasi guntur. Baru sekarang Xiang Nan menyadari betapa menakutkannya 9 transformasi guntur. Ini hanyalah teknik kultivasi yang seharusnya tidak muncul di dunia. Ini karena mengolah 9 transformasi guntur memerlukan penyerapan total 9 jenis petir ilahi. Jika dia benar-benar berhasil mempraktikkan 9 transformasi guntur, dia akan memiliki kekuatan untuk menembus langit dan bumi, menjungkirbalikkan sungai dan menjungkirbalikkan lautan, dan menghancurkan dunia dengan jentikan jarinya. Petir ilahi adalah sejenis petir ganas yang dihasilkan dari langit dan bumi. Setiap jenis petir ilahi yang turun ke dunia pasti akan menyebabkan bencana langit dan bumi. Itu adalah eksistensi yang bahkan para ahli seni bela diri tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Setelah setiap jenis petir ilahi turun ke dunia, ia akan meninggalkan sumber petir. Yang lebih menakutkan lagi adalah sebenarnya ada jimat petir di halaman terakhir teknik budidaya. Dijelaskan dalam buku bahwa jimat petir ini sebenarnya berisi sumber petir dari petir api putih yang berkobar, yang menduduki peringkat ke-17 dalam peringkat petir ilahi. Xiang Nan memegang jimat petir dan berjuang di dalam hatinya. Jika dia ingin membalas dendam, dia harus mengembangkan 9 transformasi guntur,
karena perbedaan antara wilayahnya dan wilayah Xuan Qingzu terlalu besar. Xuan Qingzu itu mungkin sudah menjadi ahli alam bela diri ilahi. Namun, bahkan Raja Bela Diri Guntur Surgawi sendiri tidak mampu menyelesaikan 9 transformasi guntur ini. Jika dia mempraktikkannya sendiri, apakah dia akan bernasib sama dengan Raja Bela Diri Guntur Surgawi? Setelah berpikir lama, Xiang Nan mengertakkan gigi dan menyingkirkan jimat petir itu. Raja Bela Diri adalah Vena petir tingkat surgawi, dan saya adalah Vena petir tingkat ilahi. Jika dia tidak bisa, mungkin aku bisa. Selain itu, untuk berlatih 9 transformasi guntur, persyaratan minimumnya adalah memulai dari tahap Xiantian, jadi dia masih punya waktu untuk memikirkannya. Satu-satunya penyesalan adalah 9 transformasi guntur hanyalah teknik budidaya, dan tidak mengandung gerakan keterampilan bela diri tertentu. Ketika Xiang Nan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Xiang Zhanxiong tercengang. Ini adalah cincin penyimpanan menengah. Ini bahkan lebih baik daripada cincin penyimpanan dasar yang aku pakai sendiri. Xiang Nan tersenyum dan berkata, "Kakek, buka dan lihat isinya." Xiang Zhanxiong membuka cincin penyimpanannya, dan sejumlah besar koin emas dan pil ramuan roh dicurahkan. Saat ini, Xiang Zhanxiong benar-benar tercengang. Setelah beberapa saat, dia berteriak, "Surga tolong klan Xiangku." Xiang Nan menjawab, "Kakek Li dan saya biasa pergi ke Gunung Angin Hitam untuk memetik jamur dan menangkap hewan buruan untuk dimakan. Kami tidak sengaja menemukan pintu batu. Aku merindukan kakek Li tadi malam dan pergi ke sana lagi. Aku tidak menyangka pintu batu itu akan terbuka. Aku mengeluarkan semua barang di dalamnya." Mata Xiang Zhanxiong memerah. Masing-masing teknik ini bahkan lebih maju daripada teknik klan Xiang. "Kakek, saya juga menemukan sesuatu di dalam gua yang mungkin bermanfaat untuk budidaya Anda." Xiang Nan mengeluarkan sebuah buku kecil, tebalnya sekitar 7 atau 8 halaman. Xiang Zhanxiong membuka matanya dan berkata, "Ini adalah cara untuk menerobos kemacetan alam Yuan Surgawi." Tentu saja buku ini ditulis oleh Xiang Nan sendiri. Ramuan dan pil roh yang diperlukan untuk menerobos kemacetan semuanya ada di cincin penyimpanan kakeknya. Saat ini, Xiang Zhanxiong begitu bersemangat hingga tidak bisa berkata-kata sehingga dia mengabaikan Xiang Nan untuk waktu yang lama. Xiang Nan tersenyum dan berbisik, "Kakek, kamu harus mempelajarinya sendiri secara perlahan. Cucu, silakan pergi." Setelah meninggalkan ruang rahasia, hari sudah subuh. Xiang Nan segera berangkat ke kota Blue Stone dan rumah Tuan Kota. Ketika Xiang Nan tiba di rumah Tuan Kota, seluruh rumah dipenuhi dengan jamuan makan dan lentera. Semua orang dari berbagai klan di kota ada di sini. Xiang Nan menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Klan Xiang, Xiang Nan. Ayo ke pesta." Dengan suara ini, semua tamu di aula berhenti dan memandang Xiang Nan. "Itu kamu orang menyebalkan kecil." Seketika, kutukan keras terdengar di ruang resepsi. 3 tetua klan Wang sudah bergegas keluar. Ketiga orang ini semuanya adalah ahli alam asal. Ketiganya berada di alam asal tingkat ke-7. Salah satunya bernama Wang Rongsheng. Dia adalah paman jauh Wang Zonglin. "Orang menyebalkan kecil, beraninya kamu datang ke sini untuk mati." Ekspresi Wang Rongsheng tidak bagus. Para tamu di sekitarnya berbisik. "Lihat, itu cucu Xiang Zhanxiong kan? Kenapa dia ada di sini?" Klan Xiang sudah lama hancur. Bukankah cucu Zhanxiong datang ke istana Tuan Kota untuk mempermalukan dirinya sendiri? Kenapa repot-repot? Anak nakal ini pasti berpikir bahwa dia masih seorang tuan muda yang kaya, tanpa malu-malu menghadiri pesta pernikahan. Setiap orang memiliki ekspresi berbeda. Ada yang menonton pertunjukan, ada yang mengejek, ada yang bersimpati, dan ada yang menyedihkan. "Apa?" Xiang Nan berteriak keras, "Saya, Xiang Nan, datang untuk memberikan hadiah kepada Tuan Kota." Apakah ini cara Tuan Kota memperlakukan tamu? Di ruang resepsi, sesosok tubuh yang tinggi dan kokoh melangkah mendekat. Tuan Kota tingginya lebih dari 2 meter. Saat dia berdiri di pintu masuk ruang resepsi, dia mengeluarkan tekanan yang luar biasa. Terlebih lagi, orang ini berada di alam Heavenly Yuan tingkat ketiga. Dia bisa dikatakan ahli nomor 1 di seluruh kota Batu Biru. "Xiang Nan." Ekspresi penguasa kota sedikit rumit ketika dia berkata, "Mengapa kamu datang ke sini?" "Tuan Kota, dia membunuh Zonglin. Aku ingin mencabik-cabiknya." Mata Wang Rong terbakar amarah. Namun, Xiang Nan bahkan tidak memandang Wang Rongsheng, seolah Wang Rongsheng adalah guk-guk gila yang menggonggong sendirian. "Tuan Kota." Xiang Nan mengeluarkan sebuah gulungan dan membukanya di tempat. Ini adalah lukisan tinta dan pil. Pemandangan, ikan dan serangga di atasnya, hutan hijau yang indah, bisa dikatakan sebuah mahakarya. Wajar jika orang menjadi sombong dan anggun, terutama mereka yang bisa datang ke istana Tuan Kota. Semuanya kaya atau mahal. Setiap orang memiliki penglihatan yang bagus dan segera menimbulkan keributan.
Saya tidak menyangka Zhan Xiong masih memiliki barang bagus seperti itu. Penguasa kota mengambil lukisan itu dan ekspresinya sedikit melembut. Xiang Nan, kakekmu dan aku adalah teman baik. Pergilah sekarang. Aku dapat membantumu menghentikan klan Wang. Bisik tuan kota di telinga Xiang Nan. Xiang Nan malah tersenyum, aku belum menyelesaikan pekerjaanku, jadi aku tidak terburu-buru untuk pergi. Tuan kota, Wang Rongsheng sangat marah, dia membunuh keponakan saya dan sangat sombong. Saya harus membunuhnya hari ini. Tuan kota melambaikan tangannya dan menyela Wang Rongsheng. Dia mengerutkan kening pada Xiang Nan dan berkata, mengapa kamu menjadi anak yang begitu bodoh? Kamu telah menyebabkan bencana besar, tetapi kamu tidak tahu bagaimana cara maju atau mundur. Semua tamu menggelengkan kepala saat melihat Xiang Nan. Mereka berpikir dalam hati, anak ini manja. Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa penguasa kota sedang membantumu? Namun, ekspresi wajah Xiang Nan sedikit mereda saat dia berkata dengan suara yang dalam, bencana besar. Tuan kota, izinkan saya bertanya kepada Anda. Saat dia berbicara, Xiang Nan menunjuk ke arah klan Wang dan berkata, klan Wang-nya menyebabkan kehancuran istana Siang kita. Gunakan cincin merah untuk menjebak istana Siang seperti ternak. Siapapun yang keluar dari garis merah akan dibunuh tanpa ampun. Apa, klan Wang-nya baru saja menindas kita. Kamu dan semua orang menyaksikan dengan dingin. Klan Siangku hanya membunuh satu orang dari klan Wang-nya, namun hal itu dianggap telah menyebabkan bencana besar. Ini penguasa kota terdiam setelah ditanya oleh Xiang Nan, wajahnya dipenuhi rasa malu. Para tamu di sekitarnya juga menutup mulut. Apakah kamu di sini untuk bernalar? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari dalam ruang resepsi, diikuti oleh seseorang yang perlahan keluar. Orang ini mengenakan jubah longgar seputih salju. Dia adalah kepala klan Wang saat ini, seorang ahli di alam Yuan Surgawi tingkat pertama, Wang Changhe. Wang Changhe meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan nada merendahkan, dunia seni bela diri pada awalnya seperti ini. Alasan tidak berhasil, itu tergantung siapa yang kuat. Xiang Nan mengangguk, semuanya bergantung pada kekuatan, kan? Ingat apa yang kamu katakan. Xiang Nan menoleh untuk melihat penguasa kota. Saya akan mendaftar untuk pemilihan kota seni bela diri 2 hari kemudian. Apakah saya bisa mendapatkan perlindungan selama periode ini? Nove.lb, masuk. Mata tuan kota berbinar dan dia berkata, itu benar. Tetapi, penguasa kota ragu-ragu sejenak dan berkata, pendaftaran telah berakhir 2 hari yang lalu. Sekarang. Tidak masalah. Wang Changhe menyela lagi dan berkata, bukankah dia ingin berpartisipasi dalam pemilihan kota seni bela diri? Saya akan merekomendasikan dia untuk berpartisipasi. Tapi ada satu syarat, Xiang Nan, apakah kamu berani menerimanya? Xiang Nan tertawa keras, Patriark Wang, katakan saja. Wang Changhe mengangguk, Anda telah melanggar aturan pemilihan kota dengan meminta untuk berpartisipasi. Namun, selama Anda menandatangani perjanjian hidup dan mati, saya pribadi akan merekomendasikan Anda. Perjanjian hidup dan mati, semua orang meledak. Membunuh tidak diperbolehkan di turnamen kota bela diri. Tapi perjanjian hidup dan mati akan berbeda. Dengan kata lain, orang lain bisa membunuh Xiang Nan, tapi Xiang Nan tidak bisa. Pada saat ini, klan dari kota lain di bawah kota Batu Biru juga sedang menonton pertunjukan tersebut, dan ada juga orang yang mulai mencela. Xiang Nan setuju tanpa ragu-ragu. Penguasa kota sangat marah. Menurutnya kehidupan masa depanmu terlalu tanpa rasa syukur. Tidak bisakah kamu melihat bahwa mereka mencoba membunuhmu dengan alasan tertentu? Anda sebenarnya setuju. Saya harap Anda penguasa kota menepuk bahu Xiang Nan dan menghela nafas. Saya harap Anda dapat menunjukkan beberapa keterampilan yang luar biasa. Ayo, Korps Pertahanan Kota, dengarkan perintah dan antarkan Xiang Nan kembali ke Manor. Tetaplah di Manor sampai pemilihan kota selesai. Wang Changhe mencibir dan melihat Xiang Nan pergi. Semua orang di jalanan dan gang menonton pertunjukan tersebut. Siapa saja pemuda yang dilindungi oleh penjaga kota. Xiang Nan melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia pergi ke rumah tuan kota sendirian dan bahkan menyeret tentara pertahanan kota ke sana. Dalam 2 hari terakhir, Xiang Nan tidak keluar rumah. Dia menggunakan ember kayu besar untuk menghancurkan ramuan spiritual yang dia butuhkan menjadi bubuk dan menuangkannya ke dalam air bersih. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia tenggelam dalam ember ramuan itu dan bermeditasi bersila, menyerap energi spiritual antara langit dan bumi, dan terus meningkatkan tingkat kultivasinya. Masing-masing ramuan ini memiliki kualitas yang luar biasa, sangat mahal hingga membuat daging seseorang sakit. Namun, Xiang Nan tidak mempedulikannya dan memasukkan banyak ke dalam air. Dengan bakat ilahi tiraninya, dia dengan gila-gilaan maju ke body tempering tingkat ke-9 dalam sehari. Metode budidaya yang dia gunakan masih merupakan metode budidaya tombak petir bergegas. Sebelum dia bisa menemukan metode budidaya Lightning Meridian baru, dia hanya bisa puas dengan itu. Setelah pemilihan kota selesai,
aku harus pergi ke rumah lelang terbesar di Bluestone City. Mungkin aku bisa menemukan sesuatu yang berhubungan dengan teknik Lightning Meridian di sana. Pada pagi hari ketiga, hari ini adalah hari pemilihan kota bela diri, dan Xiang Nan akhirnya tiba-tiba membuka matanya. Pada saat itu, ki spiritual di dunia tiba-tiba meningkat kecepatannya dan dengan panik memasuki tubuh Xiang Nan. Hanya suara samar teredam yang terdengar dari dantiannya. Canggih. Alam Xiantian, tingkat pertama. Xiang Nan sedikit mengangkat tangan kanannya, dan bola gas tembus pandang perlahan berputar di telapak tangannya. Ini adalah hari pertama. Dengan berkah dari cuaca sebelumnya, kekuatan dasarnya langsung menjadi 2100 jin. Waktu untuk pergi. Xiang Nan membersihkan tubuhnya sebentar, menelan pil pembersih sumsum kelas 1 lagi, dan membuka pintu. Pil pembersih sumsum yang berharga ini mampu mengkonsolidasikan tubuh Xiang Nan, yang baru saja diangkat ke alam yang lebih tinggi, dan segera menstabilkan alamnya yang tidak stabil, membuatnya tampak seperti ahli alam Xiantian yang berpengalaman. Orang tua Xiang Nan berasal dari keluarga besar dan tahu banyak tentang hal itu. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa pergi ke pemilihan kota, jika tidak, mereka akan menimbulkan banyak kebencian yang tidak perlu terhadap Xiang Nan. Pada hari Xiang Nan berpartisipasi dalam pemilihan kota, keluarga Xiang mengadakan pemakaman Li Zong. Kali ini pemilihan kota pencaksilat diadakan pada waktu yang sama di setiap kota di kota Batu Biru. Setiap kota diadakan secara terpisah, dan talenta seni bela diri yang luar biasa dipilih. Pemilihan kota dibatasi pada usia 16 hingga 18 tahun. Setelah seleksi kota seni bela diri selesai, tiba waktunya bagi berbagai sekte untuk memilih orang. Itu akan disebut seleksi kota seni bela diri. Pada saat itu, semua orang terkemuka di kota akan berpartisipasi bersama. Selain itu, pembatasan akan dilonggarkan antara usia 16 dan 20 tahun, dan pemuda seni bela diri yang berprestasi akan dipilih oleh berbagai sekte. Ada 6 keluarga di kota Bluestone yang berpartisipasi dalam pemilihan kota. Di antara mereka, keluarga Wang, keluarga Li, dan keluarga Mo dari 3 keluarga besar adalah musuh keluarga Xiang. Sebuah arena kosong ditempatkan di tengah arena, dan penonton kota Bluestone sudah menempati tempat duduk mereka. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menghantam bahu Xiang Nan dengan keras. Berbalik, dia melihat bahwa itu adalah keluarga Wang. Orang menyebalkan kecil, kamu benar-benar berani datang. Seorang murid Wang Klan dengan dingin berkata kepada Xiang Nan, aku sendiri yang akan membunuhmu nanti. Segera setelah itu, sekelompok orang lainnya memasuki arena. Kali ini, mereka berasal dari klan Mo. Orang-orang di depan klan Mo tertawa aneh dan memberi isyarat untuk memenggal kepala Xiang Nan. Setelah itu, orang-orang klan Li juga datang. Mereka menepuk bahu Xiang Nan dan berbisik, Xiang Nan, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan klan Wang berhasil. Karena, sebelum mereka melakukannya, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Masyarakat dari 3 keluarga dan masing-masing tim menyambut sorak-sorai penonton. Setelah semua klan masuk, Xiang Nan akhirnya memasuki arena tanpa ragu-ragu. Saat dia memasuki arena, seluruh arena dicemooh. Orang-orang ini berusaha menjilat 3 klan besar. Xiang Nan tersenyum dan berkata, 3 klan besar. Haha. Apa yang kamu katakan padaku tadi? Bagaimana kamu mengatakannya? Bagaimana kamu menelannya? Yang pertama adalah pengundian. Ada seorang ahli seni bela diri dari Istana Tuan Kota sebagai ketua wasit, dan 4 wakil wasit bertugas mengamati 4 sudut arena. Wasit mengumumkan dengan lantang, ada total 320 peserta dalam pemilihan kota seni bela diri kota Bluestone. Babak pertama adalah arena kompetisi. Masing-masing dari 2 kontestan adalah 1 grup. Pengundian untuk menentukan grup. Total ada 160 grup. Ayo bertanding di arena. Pada akhirnya, 40 kontestan teratas akan otomatis maju dan berpartisipasi dalam seleksi kota seni bela diri dalam waktu 1 bulan. Setelah itu, wasit mengumumkan bahwa 320 kontestan telah maju untuk melakukan pengundian. Ketika Xiang Nan pergi pengundian, ada beberapa penonton yang menyanjung klan Wang dan dengan marah memarahi Xiang Nan, berusaha sekuat tenaga untuk menghinanya. Xiang Nan menoleh, melihat teriakan itu dan menyerahkan token nomor di tangannya kepada wasit. Wasit mengangguk dan menulis nama Xiang Nan di lempengan batu di belakangnya, menandai 16 di belakangnya. Atas nama Xiang Nan, dia adalah kontestan ke-16. Pada akhirnya, seorang pemuda bernama Zhang Chuang juga terpilih sebagai 16. Melihat hasil ini, semua penonton mencemooh. Mereka merasa sangat menyesal karena Xiang Nan tidak bisa bermain imbang dengan klan Wang. Wasit berbicara dan mulai mengumumkan peraturan spesifiknya. Durasi pertarungan terakhir setiap grup tidak boleh lebih dari 5 menit, dan lawan tidak boleh dibunuh. Baiklah, mari kita undang kontestan kelompok pertama ke atas panggung. Wasit mengangkat tangan kanannya. Kali ini, 2 kontestan berjalan menuju arena. Salah satunya bernama Liu Kai, dan yang lainnya adalah Wang Jinghai dari klan Wang.
Wang Jinghai baru berusia 16 tahun, tetapi dia sudah berada di alam Xiantian tingkat keempat. Kekuatan Liu Kai juga luar biasa, dan pada usia 18 tahun, dia berada di lapisan pertama Xiantian. Ya Tuhan, lihat, itu Wang Jinghai. Dia salah satu pemuda jenius di klan Wang. Kerumunan langsung mendidih. Benar, kudengar Wang Jinghai memiliki bakat urat bumi di tahap fana. Adegan berada dalam kekacauan, dan setelah Liu Kai mendengar tentang bakat pembuluh darah bumi dari tahap fana, ekspresinya sedikit berubah. Urat bumi mewakili potensi pertahanan. Wang Jinghai tersenyum tipis dan melompat ke arena. Hanya dengan gerakan ini, dia mendapat tepuk tangan dari penonton. Di tribun penonton dan ke arah kursi VIP, Patriark keluarga Li tersenyum dan berkata, Chang He, Jinghai adalah anak yang sangat baik. Dia memang seorang jenius yang memiliki afinitas 5 elemen, terutama afinitas dari 5 elemen, urat bumi. Ini benar-benar langka. Wang Changhe menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, Saudara Li, kamu terlalu sopan. Masa muda klan Limu juga merupakan pahlawan yang luar biasa. Haha, kedua leluhur itu saling memandang dan tersenyum, keduanya merasa sangat bangga. Sekarang aku nyatakan, wasit mengangkat tangan kanannya dan dengan cepat memotong telapak tangannya, mulai. Di arena, Wang Jinghai dan Liu Kai berdiri berhadapan. Wang Jinghai melambai kepada Liu Kai, ayo, izinkan saya memberi Anda 3 gerakan. Wajah Liu Kai dipenuhi amarah saat dia bergegas menuju Wang Jinghai, kamu terlalu meremehkanku. Wang Jinghai menggelengkan kepalanya dengan jijik dan menoleh untuk melihat ke arah Xiang Nan. Selanjutnya, di bawah tatapan orang banyak, dia membuat isyarat untuk memenggal kepala Xiang Nan. Di mana kamu mencari? Liu Kai melompat ke udara dan menyapukan kaki cambuk kanannya yang ganas ke arah belakang leher Wang Jinghai. Kaki cambuk ini bahkan membawa serta suara desiran angin. Bisa dikatakan sangat kuat. Di sisi lain, Xiang Nan tidak menghindari tatapan berapi-api dan mematikan dari Wang Jinghai, dan hanya memandang Wang Jinghai dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, dengan suara teredam, kaki Liu Kai dengan kejam menyapu bagian belakang leher Wang Jinghai. Tapi pada akhirnya, adegan selanjutnya mengejutkan semua orang. Wang Jinghai terkena kaki cambuk dan hanya mengambil setengah langkah ke samping. Dia kemudian berbalik untuk melihat Liu Kai dan mengangkat bahunya, hanya itu. Ekspresi Liu Kai berubah drastis. Ayo, masih ada 2 gerakan lagi. Wang Jinghai tersenyum dan melambai pada Liu Kai. Kali ini, bahkan para jenius muda dari klan Mo dan klan Li memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Jinghai, bocah ini Moki dari klan Mo mengerutkan kening. Dia tidak bertarung dengannya selama setengah tahun. Pertahanannya sudah sangat tidak normal. Melihat ke arena, Liu Kai menarik napas dalam-dalam. Dia mundur 3 langkah dan mulai menyingkat Yuan Qi-nya. Cahaya samar melingkari seluruh lengan kanan Liu Kai. Oh, cuacanya dulu. Wang Jinghai tersenyum tipis, ayolah, kamu menggunakan cuaca untuk menyerang, dan saya menggunakan cuaca untuk bertahan. Setelah mengatakan itu, Wang Jinghai menegakkan dadanya, dan lapisan pracuaca yang jauh lebih padat dari Liu Kai menempel di tubuhnya. Setelah Liu Kai selesai berkumpul, dia berlari ke depan dan melayangkan pukulan keras ke arah Wang Jinghai. Xiantian Wang Jinghai langsung dipindahkan ke dahinya, dan kepalanya benar-benar didorong ke depan. Tinju Liu Kai bertabrakan dengan dahi Wang Jinghai. Suara peng yang teredam diikuti dengan suara retakan. Liu Kai benar-benar terlempar ke belakang oleh tinju Wang Jinghai, dan tulang lengannya patah. His adegan itu dipenuhi hembusan udara dingin. Aku mengaku kalah. Liu Kai mencengkeram lengannya yang patah, wajahnya pucat karena kesakitan, banyak keringat dingin. Setelah suasana membeku sesaat, penonton langsung bersorak dan mengguncang langit. Wang Jinghai mengalahkan Liu Kai tanpa satu gerakan pun. Kekuatan apa yang menantang surga ini? Aku bahkan belum menyelesaikan 3 gerakan. Wang Jinghai menggelengkan dahinya dengan jijik. Tanpa melihat ke arah Liu Kai, dia berbalik untuk melihat Xiang Nan dan berkata, Xiang Nan, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak bertemu denganku. Pemenang pertama, Wang Jinghai. Wasit langsung mengumumkan, lalu berkata, pertandingan berikutnya akan dimainkan oleh kedua belah pihak. Dalam 11 pertandingan berikutnya, tidak terlalu banyak titik terang. Meskipun beberapa pemuda dari 3 klan besar telah muncul di panggung, mereka dengan cepat mengalahkan lawan mereka. Tapi tidak ada orang lain yang menunjukkan keunggulan luar biasa Wang Jinghai. Hingga pertandingan ke-12, ahli lapisan keempat Xiantian, Moki, muncul. Auditorium kembali mendidih. Itu Moki dari klan Mo. Dia, Wang Jinghai dari klan Wang, dan Li Lingfeng dari klan Li dikenal sebagai 3 pahlawan. Itu benar, dia benar-benar pahlawan muda. Kudengar dia juga memiliki afinitas 5 elemen. Tampaknya dia adalah Vena api tingkat Fana. Yang lebih luar biasa lagi adalah lawan Moki adalah Li Yuntian dari klan Li. Dia berumur 18 tahun dan berada di lapisan ketiga Xiantian. Pertarungan keduanya sangat menarik.
Moki mengeluarkan pedang panjang seputih salju dari belakangnya. Dia menuangkan cuaca ke dalam pedang dan melihat ada aliran udara yang membingungkan di pedang itu. Itu memang urat api. Wang Changhe mengangguk dan berkata, afinitas api semacam ini terlalu langka. Layak untuk setenar Jing Haiku. Aliran udara di sekitar pedang disebabkan oleh suhu. Siapapun yang melihatnya akan merasa ketakutan. Ekspresi Li Yuntian sangat suram. Dia mengeluarkan pedangnya dan menuangkan cuaca ke dalamnya. Dia bergegas menuju Moki. Setiap kali kedua senjata itu bertabrakan, Li Yuntian terlempar ke belakang beberapa langkah. Wajahnya berubah menjadi hijau dan merah, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Akhirnya, ia tersingkir dari arena pada langkah ke-8. Moki dengan santai membawa pedangnya ke belakang dan mengangkat kepalanya dengan tenang. Keduanya hanya berjarak 1 tingkat, terutama karena Li Yuntian adalah seorang jenius dari salah satu dari 3 klan besar. Moki menggunakan kekuatan penghancur ini untuk mengalahkan Li Yuntian, yang 2 tahun lebih tua, dan kekuatan mengejutkannya tidak kalah dengan Wang Jinghai. Tatapan Wang Jinghai dan Moki bertemu di udara, seolah penonton bisa merasakan tatapan berapi-api yang bertabrakan satu sama lain. Brengsek, jika Wang Jinghai dan Moki bisa bertarung, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Salah satu penonton mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh semangat. Setelah itu giliran Xiang Nan yang memasuki pertandingan ke-16. Setelah Xiang Nan dan Zhang Chuang memasuki arena pada saat yang sama, wasit dengan sengaja mengumumkan, karena Xiang Nan telah menandatangani perjanjian hidup dan mati, membunuh Xiang Nan tidak melanggar aturan. Adegan itu langsung mendapat tepuk tangan. Ini adalah kompetisi yang mendebarkan dan berdarah panas yang diinginkan semua orang. Penonton ini sama sekali tidak peduli dengan kehidupan manusia. Mereka bahkan berharap kedua belah pihak akan bertarung sampai mati. Arena kematian seorang pemuda melambangkan akhir yang menyedihkan dari kehidupan singkatnya, namun bagi penonton, itu hanyalah pertunjukan yang bagus, percakapan setelah minum teh. Ketidakpedulian di hati masyarakat telah mencapai tingkat ini. Yang lebih dibesar-besarkan lagi adalah sejumlah besar penonton secara sukarela melakukan pertaruhan. Terlebih lagi, ini adalah pertaruhan yang khusus ditujukan pada Xiang Nan. Taruhannya adalah kapan Xiang Nan akan mati. Berapa banyak pertempuran yang dia lalui. Selain itu, peluangnya sangat rendah. Jumlah penonton yang bertaruh pada kemenangan Xiang Nan adalah 0. Ada total 20.000 penonton di pemilihan kota. Semua orang bertaruh, tapi tidak satupun dari mereka memilih Xiang Nan untuk tetap hidup dalam pemilihan kota. Xiang Nan, seorang penonton berdiri dan berteriak pada Xiang Nan, saya bertaruh setengah dari nilai saya pada Anda. Anda harus mati di pertandingan pertama. Jika kamu mati di pertandingan kedua, aku akan kehilangan banyak uang. Penonton lainnya berdiri dan tertawa, saya hanya akan mati jika saya menekan Anda di pertandingan kedua. Xiang Nan, bahkan jika Anda dipukuli seperti guk-guk mati, Anda harus keluar dari arena. Jangan mati di pertandingan pertama. Zhang Chuang tersenyum dan berkata, Xiang Nan, kamu harus mengakui kekalahan saja. Aku tidak ingin menyinggung klan Wang dengan membunuhmu. Aku hanya ingin kamu berlutut dan memanggilku kakek dan aku akan melepaskanmu. Oh iya, ku dengar kakekmu cacat. Aku kira kamu juga cacat. Kenapa repot-repot mempermalukan dirimu sendiri? Kenyataannya sungguh ironis. Di masa lalu, klan Xiang adalah klan di mana banyak orang berlutut dan merangkak untuk menjilat. Kini, pepohonan bertebaran dan tembok dirobohkan oleh massa. Xiang Nan tersenyum tipis. Dia mengeluarkan tombaknya dan berkata, serahkan ini padamu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk saya. Zhang Chuang menggelengkan kepalanya dan bergegas menuju Xiang Nan dengan pedang di tangan. Kakek, aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak memberiku wajah. Pantas saja aku kejam. Saat Zhang Chuang bergegas maju, seluruh penonton menahan napas, merasa sangat gugup. Anak-anak muda dari klan Wang, klan Mo, klan Li, dan 3 klan besar juga mengerutkan kening. Mereka tidak ingin Xiang Nan mati di tangan orang lain. Cobalah jurusku ini, tebasan bulan. Zhang Chuang berteriak sambil menggambar busur besar pada pedang di tangannya dan menebas ke arah Xiang Nan. Xiang Nan mengangkat tangannya dan menembak. Tombak ini benar-benar membuat Zhang Chuang terbang dengan pedangnya. Zhang Chuang pu batuk seteguk darah, dan seluruh tubuhnya terbang seperti putaran terbang, jatuh dari arena dalam bentuk spiral. Seluruh arena sunyi senyap. Satu gerakan. Semua orang tercengang. Mereka bahkan tidak dapat menemukan kata sifat untuk menggambarkan keterkejutan mereka saat ini. Xiang Nan berjalan ke tepi arena sendirian dan berkata kepada Zhang Chuang, yang terbaring setengah mati di tanah, siapa yang tadi kamu sebut sampah? Maaf, aku tidak mendengarmu dengan jelas. Tenggorokan Zhang Chuang bergemuruh beberapa kali, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Para ahli muda dari 3 klan besar saling memandang, tetapi mereka tidak bereaksi setelah sekian lama. Pertandingan selanjutnya masih sangat panjang. Xiang Nan hanya duduk bersila dan mulai merasakan bakat urat petirnya.
Menurut penjelajahan Xiang Nan yang sebenarnya, jika dia mengaktifkan Lightning Meridian Inate, kekuatannya akan langsung meningkat 3 kali lipat ke tingkat yang menakutkan. Itu 6.300 Jin. Ini adalah batas saat ini. Tentu saja, harga untuk melakukan hal tersebut juga sangat tinggi, yaitu membakar sejumlah besar sebelum cuaca buruk. Oleh karena itu, saat bertarung, Anda harus mencoba meminimalkan konsumsi yang tidak perlu dan menghindari membebani statistik Lightning Meridian Anda secara berlebihan. Xiang Nan bahkan tidak menonton satu pertandingan pun di pertandingan arena berikutnya, jadi dia tidak peduli. Namun, perlu disebutkan bahwa klan Li telah menghasilkan seorang jenius, Li Lingfeng. Orang ini tidak memiliki ketertarikan pada 5 elemen, namun bakatnya bersifat spiritual. Fana, roh, bumi, surga. Dengan 4 tingkatan bakat, semakin tinggi levelnya maka semakin besar pula potensi seorang ahli bela diri. Meskipun Li Lingfeng tidak memiliki ketertarikan pada 5 elemen, bakatnya di tahap fana saja sudah membuat semua orang menjadi gila karena iri. Seperti yang diharapkan, Li Lingfeng, seorang ahli Xiantian 4 dan berusia 16 tahun, mengalahkan lawannya dengan selisih yang luar biasa. Setelah total 160 pertandingan grup dimainkan, hari sudah larut. Seluruh kontestan beristirahat selama 1 malam dan dilanjutkan keesokan harinya. Dari 320 orang, 160 orang tersingkir, menyisakan 116 orang. Keesokan harinya, kompetisi dilanjutkan. 160 kontestan melakukan pengundian untuk putaran kedua. Xiang Nan pun memilih angka yang tidak signifikan dan menang, sedangkan pertandingan kontestan lainnya sudah tidak segar lagi. 160 orang, 80 tersingkir, menyisakan 80 orang. Di antara mereka, Xiang Nan menang dan maju. Sore itu, babak penyisihan ketiga dimulai dan diakhiri dengan sukses. 40 orang tersingkir, menyisakan 40 orang. Xiang Nan masih maju. 40 orang ini pasti memenuhi syarat untuk memasuki kota. Namun, perlu disebutkan bahwa dalam ketiga pertandingan tersebut, Xiang Nan telah mengalahkan musuh-musuhnya dalam satu gerakan. Terlebih lagi, dia belum pernah benar-benar menggunakan tombak di tangannya. Hal ini memberikan ekspektasi yang sangat besar kepada penonton. Apakah Xiang Nan beruntung atau kekuatannya menantang surga? Jelas sekali, setelah 3 pertandingan, Xiang Nan telah menyebabkan semua penonton kehilangan semua uang mereka, dan pemenang terbesarnya adalah penguasa kota. Namun pada akhirnya, kompetisi tahap selanjutnya benar-benar menyulut antusiasme seluruh penonton. Pasalnya, tahap kompetisi ini merupakan kompetisi untuk memperebutkan 40 tempat teratas. Terlebih lagi, aturan kompetisinya sangat dilebih-lebihkan. Wasit berdiri di arena dan mengangkat satu jari. Pada tahap ini, 40 kontestan teratas akan melakukan pertarungan roda. Sorakan penonton pun memekakkan telinga saat mendengar kata pertempuran kereta. Wasit menunggu lama. Setelah sorak-sorai, ia melanjutkan, biarkan penonton memilih kontestan. Yang pertama berdiri di arena. Kalau begitu, biarkan kontestan lain mengambil inisiatif untuk menantangnya. Jika kontestan pertama menang, tetaplah di arena dan terus hadapi tantangan kontestan lain sampai dia kalah, atau sampai dia menang sepenuhnya. Ini adalah bom besar lainnya. Penonton bersorak dan meraung, urat di leher mereka menonjol. Aturan seperti ini jelas menarik perhatian. Dan itu ditujukan pada Xiang Nan. Karena bahkan dengan jari kakinya pun, dia bisa membayangkan siapa yang akan dipilih penonton terlebih dahulu. Karena aturan inilah permainan judi dibuka kembali. Demikian pula, tidak ada penonton yang bertaruh pada Xiang Nan, karena Xiang Nan tidak bisa pergi hidup-hidup. Tingkat dukungan Xiang Nan masih 0. Para penonton yang telah kehilangan uang sebelumnya tidak akan ragu untuk mempertaruhkan lebih banyak chip pada kematian Xiang Nan. Baiklah, wasit bertepuk tangan dan berkata, pemungutan suara dimulai. Hasilnya keluar. Dari 23.000 penonton yang hadir, 22.940 memilih Xiang Nan. Hanya 60 orang yang memilih orang lain. Usai wasit mengumumkan hasil pemilu, suasana di lokasi langsung meledak. Penonton bersorak, Xiang Nan, demi koin peraku, tolong mati. Sebaiknya kamu mati lebih cepat. Xiang Nan, aku mempertaruhkan seluruh uangku padamu. Kamu harus mati. Xiang Nan memandang hakim dan berkata, rumah tuan kota Anda adalah dealer. Saya ingin bertanya, jika saya bertaruh pada diri saya sendiri, apa kemungkinannya? Wasit berkata, begini, kasino kita berbeda dengan kasino. Tetapi jika Anda memilih diri sendiri dan menang, maka Anda dapat mengambil semua 3,1 juta. Baiklah, Xiang Nan dengan santai melemparkan koin emas dan ditangkap oleh wasit. Wasit mengangguk, menurut aturan, jika Anda bertaruh koin emas, Anda akan menang. Kutukan dari kerumunan mengguncang langit, sementara Xiang Nan tetap tersenyum tipis. Dalam bayang-bayang, penguasa kota diam-diam mengamati Xiang Nan dan menganggukkan kepalanya memuji,
tidak peduli seberapa kuat Xiang Nan dalam pertempuran, ketenangannya yang tidak berubah terhadap 10.000 orang patut dikagumi. Baiklah, di pinggir arena, wasit bertepuk tangan untuk membungkam semua orang dan berkata, selanjutnya, perang kereta akan segera dimulai. Aku mempunyai sebuah permintaan. Xiang Nan mengangkat satu jari dan berkata, beri aku sebotol anggur. Tentu, wasit segera memerintahkan seseorang untuk membawa sebotol wine dan beberapa mangkuk ke arena. Xiang Nan membuka botol anggur yang menyegel lumpur dan meminum semuanya dalam satu tegukan, selamat. Aku akan melakukannya. Seseorang di bawah panggung mengangkat tangannya dengan marah dan seorang seniman bela diri tahap pertama Xiantian melompat ke atas panggung. Para ahli lainnya memeluk bahu mereka dan memperhatikan. Semakin kuat seseorang, semakin dia ingin mundur untuk menunjukkan bahwa dirinya luar biasa. Kontestan naik ke atas panggung dan berkata, nama saya. Xiang Nan menggelengkan kepalanya. Hentikan omong kosong itu dan lakukanlah. Kontestan langsung marah. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan menyuntikkan cuaca ke dalam pedang, menyebabkan pedang itu mulai sedikit bergetar. Benar saja, berbeda dengan kompetisi arena sebelumnya. Para kontestannya sangat kuat. Xiang Nan tersenyum dan maju selangkah. Energi petir melonjak di dantiannya. Hal pertama yang dia lakukan adalah menyuntikkan tombak ke langit dan menyapukannya, membuat kontestan terbang keluar arena dengan ledakan keras. Satu gerakan untuk menaklukkan musuh. Ini masih satu gerakan, seru seorang penonton. Wasit sedikit tidak bisa bereaksi. Setelah terkejut beberapa saat, dia berkata, Xiang Nan menang. Xiang Nan menuangkan semangkuk anggur untuk dirinya sendiri dan meminum semuanya dalam satu tegukan, menghancurkan mangkuk itu ke arena. Aku akan melakukannya. Kontestan lain melompat ke arena. Orang ini juga berada di lapisan pertama Xiantian. Orang ini ingin memperkenalkan dirinya, tetapi ketika dia melihat Xiang Nan berjalan ke arahnya dengan langkah besar, dia menutup mulutnya dan berlari menuju Xiang Nan. Saat dia hendak menyerang, Xiang Nan menyerang lebih cepat. Sebelum kontestan sempat mengangkat tangan kanannya, dia merasakan ujung tombak dingin menekan tenggorokannya. Xiang Nan berkata dengan acuh tak acuh, kamu sudah mati. Dengan itu, dia memutar tombaknya dan mengirim lawannya terbang dengan suara keras. Itu masih satu langkah untuk menekan musuh. Menghadapi permusuhan dari penonton, Xiang Nan mengambil semangkuk anggur dan menyeka mulutnya, anggur yang enak. Enak sekali. Aku akan melakukannya. Kontestan lain naik ke atas panggung. Karena pengalaman sebelumnya, kontestan ini tidak lagi memperkenalkan diri dan langsung menyerang Xiang Nan. Xiang Nan, seekor naga yang menakutkan, pergi ke laut. Pertama, cuaca bercampur dengan keterampilan bela diri yang kuat yang dikaitkan dengan petir, dan dengan satu tembakan, dia menjatuhkan musuh. Di bawah ekspresi tercengang dari penonton yang tak terhitung jumlahnya, Xiang Nan meminum semangkuk besar anggur lagi, tidak cukup untuk dilihat. Sesuatu yang benar-benar mampu. Jinghai, kamu ikut. Kekuatan anak ini melebihi ekspektasi kita. Seorang pemuda dari klan Wang bertanya dengan suara rendah. Ekspresi Wang Jinghai serius saat dia berkata, kemajuan anak ini terlalu dibesar-besarkan. Tapi karena dia sudah mencapai tahap ini, saya tidak terburu-buru untuk naik ke atas panggung. Moki dan yang lainnya belum bergerak. Ayo menonton dari pinggir lapangan. Kemudian kontestan keempat, kelima, kedelapan, ke-10, dan ke-15 semuanya naik ke atas panggung, semuanya dikalahkan oleh serangan Xiang Nan. Saat ini, tidak ada satupun suara di Kolosseum. Penonton pun tak kuasa menangis apalagi tertawa. Orang ini, apakah dia benar-benar akan melawan 39 dari mereka? Ya Tuhan, aku tidak sedang bermimpi, kan? Sebelumnya, penonton berharap Xiang Nan akan mati, tapi Xiang Nan menggunakan satu orang dan satu senjata untuk membalikkan keadaan dalam pemilihan kota. Adegan ini benar-benar tidak terduga. Ketika penantang ke-20 tiba, para penonton akhirnya menghidupkan kembali harapan mereka. 19 orang terakhir semuanya adalah pakar muda dari 3 klan besar. Mereka akhirnya sampai di panggung. Wang Jingtian, 18 tahun, lapisan kedua Xiantian, kata seorang pria tampan sambil melangkah ke atas panggung dengan pedang panjang di tangannya. Melihat orang ini, Xiang Nan tertawa terbahak-bahak, kerja bagus. Saya menunggu orang-orang dari 3 klan besar Anda. Wang Jingtian berteriak dan bergegas menuju Xiang Nan, coba saya lihat apa yang bisa kamu lakukan. Wang Jingtian menebas dengan tebasan setengah bulan. Serangan pedang ini membawa cuaca yang sangat buruk, seperti bulan sabit yang turun dari langit. Tingkat kematiannya melonjak hingga 2.700 jin. Xiang Nan tidak menggunakan trik apapun. Tidak diragukan lagi, balas dendam yang paling langsung adalah menggunakan kekerasan untuk melawan kekerasan. Energi guntur di tubuh Xiang Nan meraung, dan cuaca dengan cepat meningkat. Sebuah tombak diayunkan, membawa kekuatan 3.000 jin. Ledakan, arena bergetar. Wang Jingtian bahkan tidak mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan pingsan ketika dia terbang mundur. Lemah. Melihat Wang Jingtian terbang keluar arena,
Siang Nan meminum semangkuk besar anggur. Aku akan melakukannya. Klan Mo melompat ke arena dan berkata, seniman bela diri lapisan kedua Xiantian berusia 18 tahun, Mo Hongying. Tubuh Mo Hongying bergerak seperti macan tutul, membawa serta angin kencang. Dia mengeluarkan 3 bunga pedang dari pedangnya dan meraung, 100 bunga mempesona. Setiap bunga pedang adalah sekumpulan cuaca sebelum dilepaskan. Pedang Qi tidak dapat diukur hanya dengan kekuatannya, karena sangat tajam. Siang Nan mengayunkan tombaknya dengan satu tangan. Tombak itu seperti seekor naga. Tombak Qi berbentuk kipas ditembakkan, langsung menghancurkan 3 bunga pedang Mo Hongying. Setelah itu, badan tombaknya sangat dekat, dan ujung tombaknya menembus kaki kiri Mo Hongying, meledakkannya keluar arena. Terlalu lemah. Siang Nan meminum semangkuk besar anggur dan melihat sekeliling, siapa lagi? Pada saat ini, seluruh arena begitu sunyi sehingga jarum-jarumnya bisa terdengar. Semua orang tercengang. Siang Nan memegang tombak di tangannya dan mengarahkannya ke langit. Bagaimana kamu mempermalukan klan Siangku saat itu? Hari ini, aku ingin mengembalikannya padamu satu persatu. Dia berteriak. Orang menyebalkan kecil yang arogan dan mendominasi. Seseorang dari klan Li bergegas keluar. Orang ini dengan cepat berlari ke bawah arena dan tiba-tiba melompat sejauh 5 meter dari arena. Tebas angin. Pemuda dari klan Li meraung dengan suara rendah, pedangnya datang dari langit. Pedang ini membawa 2 angin kencang, yang membentuk pusaran air dan menghantam Siang Nan dengan kekuatan yang besar. Penonton segera mengepalkan tangan mereka kegirangan, itu adalah teknik budidaya klan Li, pemutusan angin. Orang ini adalah ahli lapisan ketiga Xiantian, jauh melebihi ahli Xiantian sebelumnya. Pinggang Siang Nan lurus dan dia tertawa keras. Jadi bagaimana jika dia berada di lapisan ketiga Xiantian? Kali ini, Siang Nan menyerang ke depan seperti naga yang ganas. Dia membungkus badan pistolnya dengan cuaca yang lebih kuat, dan badan pistol itu bahkan mulai sedikit bergetar. Cuaca terus meningkat, kekuatan 4.000 kg. Kekuatan dasarnya meningkat 3 kali lipat dari atribut Lightning Vein yang menakutkan. Ledakan. Pedang ahli klan Li bahkan dihancurkan oleh Siang Nan. Sepotong pecahan pedang melayang di langit, tetapi tulang seluruh tubuh keluarga Li patah dan mereka pingsan di bawah panggung. Apakah tidak ada orang yang bisa bertarung? Siang Nan mencabut senjatanya dan berdiri tegak, dengan bangga menyapukan pandangannya ke seluruh arena. Seluruh arena sunyi senyap. Pertempuran berikutnya menjadi semakin sengit. Para penantang semakin kuat dan kuat, tetapi Siang Nan menghancurkan seluruh arena dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Seluruh pemilihan kota tampaknya telah menjadi panggung bagi Siang Nan saja. Setelah menjatuhkan satu orang, dia meminum semangkuk anggur. Lemah, lemah, terlalu lemah untuk dilihat. Semua orang yang hadir dipenuhi dengan suara Siang Nan. Kata-kata lemah itu menyebabkan wajah ketiga klan besar menjadi malu. Tuan muda yang dikembangkan oleh 3 klan besar dengan sekuat tenaga sebenarnya sangat lemah terhadap murid Siang Nan yang miskin ini. Pada saat ini, wajah ketiga tuan itu pucat, sama jeleknya dengan mereka yang baru saja memakan bangkai tikus. Siang Nan, sebaliknya, semakin berani. Dia bahkan tidak beristirahat selama 1 menit pun, mengalahkan 36 musuh kuat berturut-turut. Pada akhirnya, hanya Wang Jinghai, Mo Qi, dan Li Lingfeng yang tersisa. Mereka bertiga bertukar pandang dan melihat ekspresi Wang Jinghai sangat jelek. Dia berkata dengan suara yang dalam, sepertinya hanya kita bertiga yang bisa menghukumnya. Mo Qi menggosok pergelangan tangannya dan berkata, biarkan dia melihat langit dan bumi. Kalau tidak, akan menjengkelkan jika dia terus bersikap sombong. Li Lingfeng tertawa keras, saya pikir pemilihan kota ini akan sangat membosankan. Saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang dari klan Siang akan membiarkan kita meregangkan otot dan tulang kita. Saya tidak menyangka, tapi itu bagus. Ketiganya kita tidak perlu menyembunyikan kekuatan kita lagi. Siang Nan memeluk toples anggur dan menuangkan beberapa suap minuman keras ke dalam mulutnya. Kemudian, dia menghancurkan toples itu ke arena dan tertawa keras, kamu menindas klan Siangku. Hari ini, aku akan berbalik dan menindas kalian semua sendirian. 3 pahlawan yang luar biasa, 3 ahli yang hebat. Ayo pergi bersama. Apa anak itu gila? Dia ingin bertarung 3 kali. Haha, sebenarnya aku membelinya dengan benar. Aku membelinya terakhir kali dia meninggal. Kali ini, dia mendapat untung besar. Penonton mendidih. Siang Nan mengusulkan untuk melawan mereka bertiga satu persatu. Situasi ini belum pernah terjadi pada turnamen arena pemilihan kota tahun sebelumnya. Ada yang bertanya, tapi ada di antara penonton yang berteriak, 1 lawan 3. Apakah itu sesuai dengan aturan mainnya? Setelah berpikir beberapa lama, wasit mengangguk dan berkata, karena Siang Nan yang menerima tantangan, selama Siang Nan mau, itu tidak akan melanggar aturan. Hal ini bisa dianggap sebagai celah dalam aturan. Tidak ada yang mengira bahwa mereka yang tertantang akan bersedia bertarung sendirian melawan semua orang. Oleh karena itu,
tidak ada ketentuan khusus untuk situasi seperti itu. Karena tidak ada ketentuan khusus, maka hal itu tidak melanggar aturan. Wang Jinghai, Mo Qi, dan Li Lingfeng saling bertukar pandang, ekspresi mereka sangat jelek. Kamu terlalu sombong. Wajah Wang Jinghai muram saat dia memimpin dengan melompat ke arena. Tampaknya ketiga tuan besar itu memiliki harga diri masing-masing, dan mustahil bagi mereka untuk menerima 1 lawan 3. Saat Wang Jinghai berbicara, dia mengeluarkan satu set baju besi hitam tebal dari cincin penyimpanan kelas rendahnya dan mulai memakainya secara perlahan. Itu, Mo Qi mengerutkan kening dan berkata, armor pertempuran kui hitam, peralatan pelindung tingkat roh bermutu tinggi. Penonton berteriak, pelindung juga dianggap sebagai senjata, memiliki algoritma level yang sama. Nilai terendah adalah tingkat fana, dan kemudian tingkat roh. Senjata dan peralatan pelindung spirit grade semuanya memiliki kemampuan untuk meningkatkan cuaca terlebih dahulu. Li Lingfeng mengangguk dalam diam, sepertinya Wang Jinghai mengambil semua harta pengurus rumah tangga. Xiang Nan tidak menyangka Wang Jinghai akan menggunakan baju besi pertahanan yang begitu kuat. Dia diam-diam menghitung dalam hatinya bahwa peralatan pelindung tingkat roh bermutu tinggi dapat menahan setidaknya 3.500 jin kekuatan serangan. Sedangkan untuk armor roh, itu bisa ditingkatkan pada cuaca pertama. Setelah cuaca pertama Wang Jinghai meningkatkan armor Black Kui, dia seharusnya mampu menahan kekuatan serangan maksimum 4.200 jin. Ini hanyalah kekuatan pertahanan dari armor itu sendiri. Kekuatan pertahanan yang menakutkan ini hanyalah mimpi buruk bagi seniman bela diri alam Xiantian. Bahkan seniman bela diri lapisan ke-9 Xiantian hanya akan memiliki kekuatan 2.900 jin. Sebelumnya, saya selalu menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan musuh. Saya membuang sepertiga waktu saya untuk cuaca terlebih dahulu, dan 2/3 terakhir harus digunakan dengan benar. Ekspresi Xiang Nan serius. Bakat Lightning Meridiannya memungkinkan dia meletus paling banyak 3 kali lipat kekuatannya, atau 6.300 jin. Namun letusan kali ini sangat mengerikan dibandingkan cuaca sebelumnya. 2/3 dari cuaca awal hampir tidak cukup untuk meletus 3 kali. Setelah 3 kali, dia akan langsung jatuh ke dalam kondisi lemah. Ini juga salah satu alasan mengapa Xiang Nan ingin melawan 3 musuh sekaligus. Dia ingin menggunakan periode ledakan terkuatnya untuk menghadapi 3 musuh sekaligus. Tampaknya mustahil sekarang. Wang Jinghai sudah mengenakan baju perang. Setelah wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, dia bergegas menuju Xiang Nan. Armor pertempuran kui hitam ini terlalu tebal. Ini memperlambat sebagian dari fleksibilitas Wang Jinghai. Xiang Nan pertama kali meledak dengan kekuatan 2 kali lipatnya, dan dengan kekuatan 4.200 jin, dia menembak dada Wang Jinghai. Dengan suara keras dari Peng, Wang Jinghai terlempar mundur dan mendarat di tepi arena. Merasa, seluruh arena terengah-engah. Kamu benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat. Wang Jinghai berdiri dengan tidak percaya. Kekuatan serangan 4.200 jin adalah titik kritis pertahanan Black Kui Battle Armor, jadi Wang Jinghai tidak mengalami kerusakan apapun. Xiang Nan mengerutkan alisnya dan melihat pistol di tangannya. Dia berpikir dalam hati, memang. Banyak retakan telah muncul di ujung tombak, dan dengan benturan keras, seluruh ujung tombak tersebar berkeping-keping di tanah. Hahaha, Wang Jinghai tertawa keras. Tombak tingkat fanamu yang Pang Kemping juga ingin melawan perlengkapan pelindung tingkat spiritual tingkat tinggi milikku. Tombak kelas mortal Xiang Nan tidak mampu menahan serangan sekuat itu dan masih hancur. Giliranku. Wang Jinghai tiba-tiba melompat. Permukaan mengerikan dari Black Kui Battle Armor melolong sebelum cuaca buruk. Seluruh tubuhnya seperti batu besar yang jatuh dari langit, menghantam Xiang Nan dengan keras. Xiang Nan segera menuangkan cuaca ke kakinya dan menghindar, sementara Wang Jinghai menabrak arena tempat Xiang Nan berada beberapa saat yang lalu. Terjadi ledakan keras, dan seluruh arena dibobol oleh Wang Jinghai. Terlalu menakutkan seru penonton. Arena itu terbuat dari batu kristal tanah. Itu benar-benar bisa diledakkan oleh serangan Wang Jinghai. Wang Jinghai menjadi lebih arogan dan meraung sambil menyerang ke arah Xiang Nan, kamu tidak punya senjata, bagaimana kamu bisa melawanku? Xiang Nan mengerutkan kening, tapi cahaya dingin muncul di matanya, tanpa senjata, kamu tidak bisa lumpuh. Sebelum dia selesai berbicara, suara Xiang Nan berkedip cepat. Setelah menggambar busur besar, dia tidak hanya menghindari serangan Wang Jinghai, tetapi bahkan sampai di belakang Wang Jinghai. Saat berikutnya, tangan Xiang Nan menembus baju besi Wang Jinghai pada saat yang bersamaan. Setelah itu, cuaca meletus, dan tangannya benar-benar merobek bahu Wang Jinghai. Apa? Kamu? Wang Jinghai terkejut. Dentang. Xiang Nan melemparkan 2 bantalan bahu tebal ke bawah arena. Dia memutar pergelangan tangannya dan menggerakkan tubuhnya, siap untuk serangan berikutnya. Meskipun armornya sangat defensif, kecepatan Wang Jinghai-mu tidak secepat milikku, Xiang Nan. Mungkinkah aku tidak bisa mengandalkan keuntungan ini untuk melepaskan armormu? Jejak ketakutan muncul di mata Wang Jinghai.
Dia tidak menyangka Xiang Nan memiliki kekuatan seperti itu dengan tangan kosong. Kita harus tahu bahwa Black Kui Battle Armor memiliki kepatuhan. Itu hampir sama dengan pembelaannya sendiri. Dengan kata lain, kecuali Xiang Nan menggunakan kekuatan lebih dari 4.200 jin, dia tidak akan bisa melepaskan armor pertempuran Kui Hitam. Wang Jinghai yang panik tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia buru-buru melancarkan serangan sengit ke arah Xiang Nan. Cuaca di bawah kakinya meletus, menyebabkan seluruh tubuhnya keluar. Kekuatan dan kecepatannya meningkat belum pernah terjadi sebelumnya. Xiang Nan sekali lagi mengitari bagian depan Wang Jinghai dengan kecepatan lebih cepat. Tubuhnya seperti citah yang fleksibel, dan dia tiba-tiba naik ke punggung Wang Jinghai. Pada saat yang sama, tangan Xiang Nan telah mengangkat baju besi di punggung Wang Jinghai. Saat ini, langit hari pertama yang tajam tiba-tiba muncul dari bawah arena. Cuacanya seperti pedang Qi, mendekati kepala Xiang Nan. Perubahan mendadak ini membuat siapapun tidak bisa mengelak, tetapi persepsi Xiang Nan sangat sensitif. Dalam sekejap mata, Xiang Nan dengan tegas menyerah untuk mencabik-cabik Wang Jinghai dan menjentikkan tubuhnya ke belakang. Pedang Qi terbang dekat arena, dan dengan suara mendesing, sudut arena terpotong. Potongannya sehalus cermin. Melihat ke arena, sudah ada satu orang lagi. Itu adalah Mo Qi. Kamu benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Xiang Nan mencibir dan menatap pedang di tangan Mo Qi. Pedang di tangan Mo Qi bukan lagi senjata yang dia gunakan sebelumnya, tetapi telah diganti untuk sementara. Seluruh badan pedang berwarna merah pucat, dan tanpa masuk melalui cuaca sebelumnya, suhunya sangat lemah. Mo Qi menarik pedangnya menjadi bunga pedang dan berkata, pedang api merah, senjata roh bermutu tinggi. Semua orang gempar, senjata roh bermutu tinggi lainnya. 10.